Ketika gadis miskin lugu rela menikah dengan pria yang tidak ia cintai demi melunasi hutang sang ayah. Meskipun masih berstatus pelajar, namun ia terpaksa menerima perjodohan dengan seorang pangeran tampan yang terkenal angkuh. Awalnya, si gadis yang berasal dari kalangan rendah merasa tak layak menjadi seorang putri mahkota. Namun kecantikan dan ketulusan hatinya justru bisa membuat pria lain ingin merebutnya dari sisi pangeran. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Shin Jae-kyung merupakan gadis cantik yang menjadi siswi SMA jurusan kesenian. Ia dikenal memiliki kepribadian yang ceria dan bersemangat meskipun terkadang usil kepada teman-temannya. Selain itu, Jae-kyung juga tipe orang yang berterus terang dalam mengungkapkan apapun. Sayangnya, ia bukan tipe gadis yang menyukai kebersihan ataupun kerapian, mengingat kamarnya yang selalu berantakan. Lain halnya dengan Lee Shin, pria tampan yang merupakan putra mahkota. Satu sekolah dengan Jae-kyung, ia memiliki karakter yang angkuh dan cukup dingin. Demi menyelamatkan masa depan keluarga kerajaan, Lee Shin diharuskan mengikuti tradisi yang mana ia akan dinikahkan dengan gadis pilihan mendiang sang kakek. Padahal sebenarnya, Lee Shin menyukai seorang gadis penari balet di sekolahnya yang bernama Min Hyorin. Bahkan, Lee Shin pernah mengajak gadis tersebut untuk menikah, kendati pada akhirnya ditolak. Walaupun satu sekolah, Jae-kyung hanya beberapa kali bertemu dengan Lee Shin. Ia pernah menumpahkan air kotor ke sepatu pria itu karena berjalan dengan ceroboh. Namun, keduanya benar-benar terlibat ketika ia tak sengaja menguping pembicaraan Lee Shin dengan Hyorin. Lee Shin mengancam Jae-kyung agar tidak menjadikannya bahan gosip. Sikap Lee Shin yang terkesan angkuh membuat Jae-kyung semakin geram. Meski demikian, ia hanya bisa menahan amarahnya. Tanpa keduanya duga, perjodohan antara keduanya telah diatur oleh pihak kerajaan. Sebab hal itu sudah menjadi wasiat kakek mereka yang sudah bersahabat sejak lama. Setelah mengetahui tentang perjodohan itu, baik Jae-kyung maupun Lee Shin terus menolak. Keduanya merasa jika tradisi tersebut sudahlah ketinggalan zaman. Namun keduanya tidak memiliki pilihan selain menyetujuinya. Terlebih saat ini, kondisi keuangan keluarga Jae-kyung memang sedang buruk, di mana sang ayah terlibat hutang dan dikejar oleh para gangster. Jae-kyung tak ingin kondisi ekonomi tersebut menyebabkan kedua orang tuanya bercerai. Pertemuan antara Jae-kyung dengan Ibu Lee Shin alias Ibu Ratu telah dijadwalkan. Demi kesejahteraan keluarganya, Jae-kyung dengan terpaksa menghadirinya. Berada di lingkungan kerajaan, rupanya tak menghilangkan sikap cerobohnya. Saat sedang menunggu kedatangan Ibu Ratu, Jae-kyung hampir memecahkan vas bunga dan tak sengaja menyenggol cangkir teh hingga isinya tumpah ke roknya. Sebelum bertemu dengan Ibu Ratu, Jae-kyung telah diwanti-wanti oleh pengawal agar tidak memotong pembicaraan dan menatap mata beliau. Tanpa disangka, Ibu Ratu mendapat kesan pertama yang kurang baik tentang Jae-kyung. Gadis itu dianggap licik karena meminta imbalan atas perjodohannya dengan Lee Shin, yakni agar pihak kerajaan melunasi hutang orang tuanya. Padahal ia hanya ingin menawarkan solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Berbeda dengan nenek Lee Shin yang memberi sambutan hangat, tutur kata beliau juga begitu lembut dan tampak sangat perhatian. Sementara itu, Ibu Ratu menyayangkan keputusan kakek Lee Shin yang bernama kakek Songjo. Dari dalam hatinya, nenek Lee Shin pun yakin jika Jae-kyung adalah pilihan yang tepat, sebab gadis itu terkesan baik dan tidak neko-neko. Usai berpikir dengan jernih, Jae-kyung menyesali keputusannya yang telah mengiyakan perjodohan. Sayangnya, pengumuman tentang pernikahannya dengan Lee Shin sudah tersebar di surat kabar. Bahkan foto Jae-kyung terpampang nyata di sana, sehingga keesokan harinya rumah Jae-kyung dikepung oleh wartawan. Para pencari berita tersebut memotret dirinya yang sedang dalam kondisi bangun tidur dan dijadikan sampul depan koran. Potret Jae-kyung yang terlihat lusuh menjadi bahan candaan di kalangan pelayan istana. Nenek Ratu pun tak bisa berhenti tertawa menyaksikannya. Namun beliau menganggap itu sebagai hal yang normal dan tak perlu dikuncingkan.
Lain halnya dengan Ibu Ratu yang semakin menentang pernikahan Lee Sin dengan Chae Kyung. Terlebih selama ini, kerajaan belum pernah menikahkan seorang pangeran dengan permaisuri yang berasal dari rakyat jelata. Setelah melewati berbagai rintangan untuk menghindari kepungan wartawan, pada akhirnya Chae Kyung bisa berangkat ke sekolah. Setibanya di sana, ia justru dikerumuni oleh para siswa yang telah mengetahui berita pernikahannya dengan Lee Sin. Teman-teman terdekatnya menjauhi Chae Kyung karena dianggap munafik. Jika para siswa hanya penasaran, Hyorin merasa sedikit patah hati mendengar berita itu. Sebab sebelumnya ia mengira jika orang yang akan dinikahi oleh Lee Sin adalah dirinya. Hyorin sendiri akan fokus dengan kompetisi balet di luar negeri. Namun, apabila tidak memenangkan kompetisi itu, ia akan tetap tinggal di sana untuk melanjutkan sekolah balet. 민효린, 단순한 거 모르니? Saat berada di bandara, Hyorin secara kebetulan bertemu dengan Lee Yul, sepupu Lee Sin yang tinggal di luar negeri. Lee Yul tak sengaja melihat layar ponsel Hyorin yang menampilkan potret gadis itu dengan Lee Sin, sehingga ia berasumsi jika Hyorin kemungkinan adalah kekasih Lee Sin. Kembalinya Lee Yul ke istana mendapat sambutan yang hangat dari nenek ratu. Beliau memintanya untuk tinggal di istana, namun ibu ratu melarang. Sebab sesuai hukum yang berlaku, pangeran selain putra mahkota tidak diizinkan tinggal di sana. Sehingga Lee Yul akan tetap pada rencana untuk tinggal di apartemen. 시간이 좀 걸리실 거예요. Sebagai calon putri mahkota, Lee Sin menilai jika Chae Kyung tidak memiliki wawasan yang baik. Ia mengingatkan gadis itu agar meningkatkan level apabila ingin menjadi istrinya. Ia menyarankan Chae Kyung untuk mengikuti pendidikan dari kerajaan. Kesal dengan perkataan Lee Sin yang begitu menohok, Chae Kyung meneriaki dan hendak menendangnya. Sayangnya, ia justru terjatuh hingga mengakibatkan pinggangnya sakit. Sialnya lagi, Chae Kyung dikejar oleh guru karena akan menghukumnya akibat Chae Kyung selalu mengenakan celana olahraga di balik rok seragam. Secara tak sengaja, ia bertemu dengan Lee Yul yang akan mendaftar di sekolah tersebut. 미술과 사무실이 Lolos dari kejaran guru, Chae Kyung dijemput oleh para pengawal untuk mempersiapkan pernikahan. Ketika tengah mengukur baju, para wartawan dan pendemo tak hentinya bersuara di depan rumahnya. Mereka tidak rela jika Lee Sin menikah dengan Chae Kyung yang bukan dari kalangan bangsawan. Orang tua Chae Kyung khawatir apabila hal tersebut membahayakan sang anak. Namun para pengawal menjamin keselamatan Chae Kyung, terlebih apabila kerajaan telah membuat pengumuman secara resmi. Di lain sisi, kehadiran Lee Yul setelah 14 tahun berlalu membuat kerinduan Lee Sin terobati. Keduanya saling bernostalgia dengan kenangan dari masa lalu. Meski demikian, Ibu Ratu meminta Lee Sin untuk menjaga jarak dari Lee Yul, mengingat alasan kepulangannya masih menjadi tanda tanya. Beliau khawatir hal itu ada hubungannya dengan kondisi ayah Lee Sin alias Raja Lee yang sedang tidak baik-baik saja. 무슨 문제 있나요? Di lain sisi, ayah dan ibu Chae Kyung sebenarnya sulit untuk merelakan sang anak segera menikah. Terlebih, Chae Kyung masih seperti anak kecil yang mana selalu mencari perhatian ketika sedang sakit. Tapi bagaimanapun juga, kakek Chae Kyung telah membuat perjanjian dengan Kaisar Songjo, sehingga mereka hanya bisa menepatinya dengan pasrah. Terlebih saat mengantar keberangkatan putrinya ke istana. Ada perasaan sedih yang tak bisa disembunyikan. Namun melihat Chae Kyung melangkah dengan mantap, keduanya berusaha untuk tetap tegar. Ternyata Chae Kyung dijemput oleh para pengawal ke istana untuk mengikuti pelatihan sebagai calon putri mahkota. Terdapat banyak hal yang harus ia pelajari, terutama tentang tata krama di kerajaan, yang mana ditunjang dengan setumpuk buku. Perlu kesabaran ekstra untuk mengajari Chae Kyung yang tak pernah hidup di lingkungan kerajaan. Terlebih tingkahnya sangat ceroboh dan kekanakan, sehingga dibutuhkan pengajar yang tegas seperti Nyonya Choi. Hal itu rupanya agar kejadian sebelumnya tak pernah terulang lagi, yang mana Chae Kyung ketiduran di tengah pembelajaran hingga dipergoki oleh ibu ratu. Lee Sin membawakan permen dan beberapa camilan untuk Chae Kyung yang lelah sehabis pelatihan. Membayangkan hidup di istana dalam waktu yang lama rupanya membuat Chae Kyung sedikit frustasi. Terlebih ia harus tinggal bersama seorang pria yang dingin dan angkuh. Meski pada akhirnya setelah mendapatkan kekuasaan, Lee Sin akan segera menceraikan Chae Kyung.
Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, yakni upacara pernikahan Lee Sin dengan Chae-kyung. Acara yang penuh hikmat itu disaksikan oleh rakyat dari seluruh penjuru negeri. Bahkan semua stasiun televisi menyiarkannya. Suasana haru menyelimuti keluarga Chae-kyung. Sang ayah tak kuasa membendung air mata saat merelakan putrinya untuk menikah. Kegembiraan juga dirasakan oleh nenek ratu yang menonton prosesi pernikahan Lee Sin dari balik layar televisi. Beliau bersyukur karena tidak terjadi kesalahan dalam prosesi tersebut, mengingat pelatihan yang didapatkan Chae-kyung tergolong singkat. Parade pernikahan pun berlangsung dengan sangat meriah. Setelahnya, nenek ratu berharap Chae-kyung bisa dibimbing menjadi putri mahkota dengan baik. Ibu ratu harus memaklumi dan memberi toleransi apabila Chae-kyung berbuat kesalahan, mengingat gadis itu belum pernah menjalani kehidupan di istana. Satu-satunya orang di dalam istana yang enggan berpartisipasi adalah Lee Yul. Ia memilih untuk berdiam diri di dalam kamar. Sesuai dengan silsilah keluarga, ayah Lee Yul merupakan penerus tahta kerajaan, sehingga secara otomatis cucu yang semestinya dinikahkan dengan Chae-kyung adalah Lee Yul. Namun, mengingat ayah Lee Yul telah meninggal, tahta diwariskan kepada Raja Lee. Di lain sisi, keberkahan datang kepada keluarga Chae-kyung setelah putri sulung mereka menikahi putra mahkota. Selain mendapatkan ucapan selamat dari orang sekitar, banyak orang yang mendaftar asuransi pada ibu Chae-kyung. Padahal sebelumnya, beliau kesulitan untuk memperoleh pelanggan. Chae-kyung berusaha menerka kepribadian Lee Sin yang selalu membingungkan, sebab pria itu berlaku kejam terhadapnya, namun tersenyum lepas ketika di hadapan orang lain. Tak ingin diperlakukan demikian, Chae-kyung menggigit punggung tangan Lee Sin sampai ia puas. Pria itu pun hendak menyerang balik, namun beruntungnya para dayang bangun untuk mencegahnya. Bagaimanapun jadinya nanti, Chae-kyung akan mencoba memahami, mengingat setelah ini keduanya akan hidup bersama. Karena Lee Sin dan Chae-kyung belum cukup umur, untuk sementara waktu keduanya tidur di area yang berbeda. Selain kamar yang mewah dan ruangan dengan interior ala negara barat, Chae-kyung memperoleh banyak keistimewaan setelah menjadi putri mahkota. Salah satunya, ia memiliki pengawal pribadi yang akan melindungi Chae-kyung kemanapun ia pergi. Chae-kyung juga diberi properti atas nama dirinya dan uang dalam rekening tabungan yang jumlahnya sangat fantastis. Ia pun segera mencatat barang-barang yang hendak dibeli dengan uang tersebut. 실수한 사람처럼 웃고 있잖아. Sementara itu, berita pernikahan Lee Sin dengan Chae-kyung ternyata juga disiarkan di stasiun luar negeri. Hyorin yang kebetulan sedang mengikuti kompetisi balet menyaksikannya dengan sedikit kesal. Tak dapat menerima hal itu, ia lantas memutuskan untuk batal kuliah di luar negeri. Padahal berkat bakatnya, Hyorin mendapat beasiswa kuliah gratis di kampus impiannya. Setelah kembali ke sekolah, Hyorin akhirnya bisa bertemu lagi dengan Lee Sin. Ia menyesal karena dulu tak mengiyakan lamaran Lee Sin. Karena saat itu, balet merupakan segalanya bagi Hyorin, sehingga begitu ada kesempatan ia tak mau menyia-nyiakannya. Resmi menjadi putra mahkota tak lantas membuat Chae-kyung dikagumi oleh teman-temannya. Ia justru dikucilkan satu kelas yang mana menjadikannya kesepian. Beruntung, Lee Yul mau mendengarkan keluh kesah Chae-kyung. Siapa sangka jika sikap teman sekelasnya yang dingin adalah sebuah sandiwara. Ternyata mereka telah menyiapkan kejutan yang sangat meriah untuk Chae-kyung. Sehingga saat Chae-kyung pulang sekolah, perasaannya sangat bahagia. Di dalam hatinya, Chae-kyung merasa tak adil karena Lee Sin bisa bertemu dengan orang tuanya setiap hari. Sementara permintaannya untuk sekedar singgah sebentar di rumahnya selalu ditolak oleh pihak kerajaan. Lee Sin justru mengingatkan jika setibanya di rumah, mereka harus mengikuti banyak pelatihan. Di lain sisi, Lee Yul tak sengaja bertemu dengan Hyorin saat hendak membeli karangan bunga. Ia menanyakan kondisi ponsel wanita itu yang sempat terjatuh di perjumpaan sebelumnya. Ponsel itu tak dapat diselamatkan, namun Hyorin sudah mendapatkan yang baru dari teman-teman Lee Sin. Pada akhirnya mereka pun berpisah karena Lee Yul akan pergi ke bandara untuk menyambut kedatangan Nyonya Hyejung. Usai makan malam di restoran mewah bersama sang ibu, tanpa disangka Lee Yul bertemu dengan Hyorin untuk kedua kalinya. Hyorin pun memberi salam pada beliau. Guru balet yang bersamanya rupanya mengenali ibu Hyejung sebagai kakak kelas semasa sekolah dulu. 언니?
Kepulangan Nyonya Hyejung secara diam-diam pada akhirnya terdengar oleh pihak istana. Kekhawatiran itu terutama dirasakan oleh Ibunda Ratu, sebab mereka kembali di saat ayah Raja Li dalam kondisi sakit. Ibu Ratu khawatir Li Yul dan ibunya bertindak untuk membalas dendam atas kejadian di masa lalu. Hal itu memang benar adanya, yang mana Nyonya Hyejung hanya akan menuntut haknya yang belum sempat terpenuhi. Namun beliau melakukannya dengan tidak terburu-buru. 그동안 우리 고생 많았지? Semua kegiatan putra dan putri mahkota telah terjadwal, termasuk jam makan, pelatihan hingga menonton film dengan Raja Li. Chae-kyung memberi kesan yang baik kepada Raja Li, sebab ia mampu mengutarakan pendapat dengan jujur terhadap film yang telah mereka saksikan. Raja Li tertarik untuk mengajak Chae-kyung menonton film di kesempatan yang lain. 감상의 폭도 넓어지는구나. Ketika semua kegiatan sudah usai, Chae-kyung yang kesepian karena diabaikan oleh Lee Sin menelpon keluarganya. Ia lega mendengar kabar orang tua serta adiknya baik-baik saja. Terlebih, pendapatan ibu Chae-kyung tahun ini cukup untuk melunasi semua hutang mereka, sehingga Chae-kyung diminta untuk tidak khawatir dengan masalah keuangan. Ia harus mempertimbangkan dengan baik sebelum menggunakan uang pemberian pihak istana, mengingat itu adalah hasil pajak rakyat. Entah mengapa, setelah telepon ditutup, Chae-kyung justru merasa hatinya kosong dan hampa. Saat akan kembali ke kamarnya, Chae-kyung memergoki Lee Sin sedang memeluk boneka di balkon. Ia pun berasumsi jika pria itu tengah memikirkan gadis yang tak bisa ia nikahi. Jika hal itu memang benar, Chae-kyung akan sangat kecewa. 뭐야? 그럼 난 뭐냐고. Perkataan Lee Sin pagi ini begitu menyakitkan hingga Chae-kyung tak kuasa menahan tangis. Pria itu menganggap Chae-kyung sebagai gadis yang serakah karena menyetujui pernikahan demi iming-iming uang. Meski kenyataannya demikian, ia melakukan itu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan menghilangkan beban finansial yang dipikul orang tuanya. Padahal Lee Sin sendiri mengiyakan perjodohan mereka demi mendapatkan istana yang lain. Kekesalan tersebut berujung Chae-kyung dibawa pergi ke kamarnya. Ketika sedang mencari udara segar di luar istana, tanpa diduga Chae-kyung bertemu dengan Li Yul yang tak pernah ia sangka merupakan sepupu Lee Sin. Pria itu tampak kebingungan manakala ia menyampaikan terima kasih atas pemberian camilan tempo hari. Berbeda dengan sepupunya, Li Yul memiliki kepribadian yang hangat dan bisa menjadi pendengar yang baik, sehingga tak butuh waktu lama bagi keduanya untuk akrab satu sama lain. Di hari berikutnya, kunjungan orang tua Chae-kyung disambut dengan keramahan oleh keluarga Lee Sin. Selain menghadiri undangan besan, tujuan mereka ke sana adalah ingin bertemu dengan sang anak. Namun, aturan istana sangat ketat, sehingga mereka harus menunggu lebih dari 1 jam mengingat Chae-kyung masih melakukan pelatihan sesuai jadwal. Gadis itu tak bisa seenaknya meninggalkan kelas Nyonya Choi yang dikenal tegas dan sangat disiplin. Sayangnya, begitu kelas usai, orang tuanya justru sudah pulang. Chae-kyung hanya bisa meneteskan air mata sembari membuka oleh-oleh dari mereka. Padahal ia sangat merindukan orang tuanya karena sekian lama tak berjumpa. 그냥 가면 어떡해? 전화라도 하고 가야지. Hidup bersama selama beberapa waktu membuat Chae-kyung mulai menyukai Lee Sin. Namun ia menyadari sepenuhnya jika hanya menjadi penghalang dalam hubungan antara pria itu dengan Hyorin. Apabila tak ada perjodohan dan Lee Sin bebas memilih pasangan, mungkin saja mereka telah berbahagia. Kecemburuan Chae-kyung tak dapat dibendung, terlebih saat perayaan ulang tahun Lee Sin, Hyorin terus menempel di dekat pria itu, sehingga ia seolah seperti orang asing yang menjadi gangguan bagi keduanya. Hanya Li Yul yang dapat memahami perasaan Chae-kyung. Sementara itu, teman-teman Lee Sin sedari tadi mengolok Chae-kyung karena dianggap tak cocok menjadi bagian dari kerajaan. Bahkan mereka meremehkan kado yang diberikan oleh Chae-kyung, yakni sebuah sepatu yang didesain oleh gadis itu sendiri. Baginya, bukan seberapa mahal sebuah hadiah, melainkan ketulusan untuk memberi. Orang yang kesal karena Chae-kyung diperlakukan demikian justru temannya, yang tak lain adalah Jisoo dan para geng. Meski telah menjadi putri mahkota, Chae-kyung merasa tak layak untuk marah di situasi tersebut. Tanpa disadari, Li Yul mendengar pembicaraan mereka. Ia pun berusaha menghibur Chae-kyung agar suasana hatinya berubah.
Mendengar keseruan mereka membuat Lee Sin kembali memikirkan Chaekyung. Ia lantas membuka kembali hadiah dari gadis itu dan menggunakannya. Lee Sin teringat momen pertemuan keduanya di mana Chaekyung menumpahkan air ke sepatunya. Ketika mengenangnya, Yurin tiba-tiba datang dan duduk di samping Lee Sin. Tanpa keduanya sadari, dua orang wartawan yang menyusup sedari tadi siang diam-diam mengambil foto keduanya. Sementara itu, Chaekyung telah terbiasa dengan kehidupannya di istana. Banyak tradisi dan hal baru yang ia pelajari hingga kini. Dalam mempraktekannya, Chaekyung memang tak luput dari kekurangan. Akan tetapi, Nenek Ratu dan Raja Lee bisa memaklumi mengingat ia masih sangat muda. 보도도 못했습니다. Nenek Ratu selalu menghargai orang yang mau belajar. Tak hanya kepada Chaekyung, beliau juga memberikan apresiasi kepada Lee Yul dengan melibatkannya di berbagai kegiatan. Meskipun demikian, Ibu Ratu terkesan kurang senang karena khawatir apabila Lee Yul dan ibunya memiliki motif tersendiri untuk kembali ke istana. Di lain sisi, Lee Sin merupakan sosok pria yang dewasa dan peduli. Ia mengajari Chaekyung dan Lee Yul olahraga yang dikuasainya dengan begitu telaten. Meski demikian, sikapnya kepada Lee Yul lebih hangat dibanding kepada Chaekyung. Sebagai putri mahkota, akan ada banyak perhelatan yang Chaekyung hadiri bersama Lee Sin. Salah satunya pembukaan Museum Seni Kerajaan yang ditayangkan di stasiun televisi. Bagi orang yang bersekolah di jurusan seni, Chaekyung sangat menikmati acaranya. Saat sesi foto, seseorang tiba-tiba melempari Lee Sin dengan telur. Dengan sigap, tangan Chaekyung bergerak untuk melindungi pria itu. Atas kejadian tersebut, pengamanan diperketat dan pelaku diselidiki. Ternyata orang yang ada di balik insiden tadi adalah Nyonya Hyechung. 생각했던 바와는 다른 쪽으로 일이 진행되는 것에 Berada di lokasi kejadian, Chaekyung tak bisa berhenti mengkhawatirkan Lee Sin. Akan tetapi, tak ada yang dapat ia berbuat mengingat pria itu menolak untuk dikunjungi oleh siapapun. Lee Yul juga menyarankan agar Chaekyung membiarkan Lee Sin sendiri untuk sementara waktu. 괜히 신이 기분 잘못 건드려서 Chaekyung bersikeras untuk menemui Lee Sin sebab sudah menjadi kewajibannya sebagai istri untuk ada di sisi pria tersebut di saat yang tidak menyenangkan. Tidak seperti yang Chaekyung duga, pria itu ternyata baik-baik saja pasca mendapat lemparan telur di depan umum. 계란 한두 개 맞았다고 죽기라도 하냐? Lee Sin justru menyindirnya karena terlihat senang berduaan dengan Lee Yul. Chaekyung meminta maaf apabila hal itu membuat Lee Sin tak suka. Padahal Lee Sin hanya menggoda istrinya agar ia merasa bersalah. Berpindah pada Yurin yang hadir untuk memberi selamat atas dibukanya tempat latihan yoga oleh Nyonya Hyechung. Tanpa disangka, dirinya lah orang yang tertangkap kamera wartawan tengah berduaan dengan Lee Sin di perayaan ulang tahun tempo hari. Hyechung pun mengajak Yurin berlatih yoga di sana. Tentu, ia memiliki maksud terselubung, yakni memanfaatkan gadis tersebut demi kelancaran upayanya untuk membalas dendam. 효린이 학생 같은 사람이 황태자비가 됐으면 참 좋았을 텐데. Meski telah menjadi putri mahkota, sikap Chaekyung tak pernah berubah. Ia tetap rendah hati kepada teman-temannya. Saking akrabnya mereka, para pengawal sampai tak berani berkedip karena takut hal berbahaya menimpa Chaekyung. Hal itu membuat mereka tak dapat bercanda selepas dulu. Pada akhirnya, pesta perayaan Chaekyung dan Lee Sin digelar. Acara itu pun juga dihadiri oleh duta besar dari seluruh dunia. Yang mengejutkan dari pesta itu adalah kehadiran Nyonya Hyechung. Sejak pulang ke Korea, baru saat ini ia memberi hormat kepada Nenek Ratu. Orang yang tak paling menyukai kedatangannya adalah Ibu Ratu. Beliau juga menganggap Hyechung sengaja muncul di momen ini untuk mencari perhatian. Sebagai bintang utama dalam pesta, Chaekyung sangat menikmatinya dan untuk pertama kalinya ia berdansa dengan seorang pria yang disaksikan oleh banyak orang penting. Ketika hendak melihat kembang api, sepatu Chaekyung lepas karena tersenggol kaki seseorang. Lee Sin segera mengambil dan memasangkan sepatu itu ke kakinya seperti kisah sang Cinderella. Kejadian semalam tak henti-hentinya membuat Chaekyung tersenyum. Ia seakan berada di dalam sebuah dongeng dan tak ingin kembali ke dunia nyata. Nasib baik itu mungkin akan dialami oleh Yurin jika ia menjadi putri mahkota. Sayangnya Lee Sin tidak memperjuangkan kisah cinta mereka ke pelaminan dan justru menyerah dengan pilihan orang tua. 이상하다.
Bukan salah Chae-kyung hadir di antara hubungan mereka, mengingat ia hanya memenuhi wasiat sang kakek. Meski demikian, ia senantiasa berusaha untuk menjadi istri yang baik bagi Lee Sin. Kendati sebenarnya pria itu belum bisa membuka hati, Chae-kyung akan tetap bersabar. 화났다 웃는다 화냈다 웃는다 Memahami sifat Lee Sin bisa dibilang gampang-gampang sulit. Pasalnya, sikap pria itu tak mudah ditebak. Terkadang ia membuat Chae-kyung kesal dan tersulut emosi. Namun di satu sisi, ia juga bisa bersikap sebaliknya. Lee Sin selalu mengupayakan untuk mewujudkan keinginan Chae-kyung, yang salah satunya menepati janji untuk mengunjungi orang tua gadis itu. Kali ini, ia bahkan bukan sekedar berkunjung, melainkan menginap beberapa malam. 문댁에 며칠 다녀오고 싶다고 하는군요. Tak ingin membiarkan mertuanya tidur di luar, Lee Sin memutuskan untuk satu kamar dengan Chae-kyung. Ia tak mau mereka kerepotan menyiapkan semua hal untuk membuatnya nyaman, sebab tujuannya menginap bukan untuk mendapat perlakuan istimewa seperti di istana, melainkan ia penasaran dengan bagaimanakah kehidupan rakyat biasa. 그러니까 그냥 편하게 대해주세요. Mengingat jarang bepergian ke tempat baru, Lee Sin tak dapat tidur dengan nyenyak di hari pertamanya menginap di rumah mertua. Terlebih, tidurnya terganggu karena Chae-kyung menempel di punggungnya. Selain itu, di tengah malam, tiba-tiba mertuanya masuk ke kamar dan membuat Lee Sin terkejut. Saat itu, Chae-kyung tidur dengan posisi memeluk dirinya seperti memeluk guling. Ranjang di kamar Chae-kyung memang hanya muat untuk satu orang, sehingga mau tak mau salah satu dari keduanya harus mengalah untuk tidur di lantai. Karena kalah dalam permainan batu kertas gunting, Chae-kyung akhirnya harus merelakan ranjangnya. Namun pada akhirnya, keduanya tetap sulit untuk memejamkan mata. Kebiasaan makan di istana ternyata sangat berbeda jauh dengan apa yang diterapkan oleh keluarga biasa, termasuk oleh keluarga Chae-kyung. Selain memperhatikan nutrisi di setiap menunya, cara menyantap hidangan tersebut harus sesuai dengan etika. Sementara di keluarga Chae-kyung, hal itu tidaklah berlaku. Mereka memetik sayuran di kebun dan memasaknya menjadi sajian yang tidak pernah disuguhkan di istana. Mereka juga bebas menikmatinya dengan cara apapun, bahkan sambil bercanda di meja makan, yang mana hal itu tak boleh dilakukan di istana. Tak butuh waktu lama, Lee Sin sudah mulai mengakrabkan diri dengan keluarga Chae-kyung. Mereka telah menghilangkan kecanggungan yang muncul pada awal kedatangannya. Dalam hati, Lee Sin merasa nyaman berada di tengah-tengah mereka. Kendati kehidupan yang dijalani sederhana, tidak mengurangi kebahagiaan yang selama ini dirasakan. Mendengar berita tentang Lee Sin yang menginap di rumah Chae-kyung membuat dada Hyurin terasa sesak. Seharusnya dirinya lah yang ada di posisi tersebut. Tak kuasa membendung kesedihan, Hyurin mengikuti kelas yoga Nyonya Hyejung agar tubuh dan pikirannya lebih rileks. Usai mempertimbangkan lagi, ia memutuskan untuk tak menyerah dengan cintanya kepada Lee Sin, sebab ia menganggap tak ada orang yang pantas bersanding dengan pria itu kecuali dirinya. 다행히 나는 그런 말을 했어. Waktu berlalu begitu cepat hingga tibalah hari kepulangan Lee Sin dan Chae-kyung ke istana. Tak sama seperti saat tinggal di rumah mertua, keduanya kini kembali dipisahkan oleh ruangan. Pengalaman selama beberapa hari menginap di sana sangat berkesan bagi Lee Sin. Terlebih, keluarga Chae-kyung amat bersahabat. Mereka memperlakukan satu sama lain seakan tak ada jarak, yang mana jauh berbeda dengan keluarga kerajaan. Dalam hati Lee Sin, perlakuan demikian yang ia harapkan sedari dulu. Sementara itu, Chae-kyung belum bisa menghilangkan sifat bandelnya meskipun telah menjadi putri mahkota. Ia membuat kesabaran Nyonya Choi dan teman-temannya diuji karena bersepeda di dalam istana. Padahal sudah waktunya Chae-kyung untuk mengikuti kelas pelatihan. Tingkah sang istri yang sulit diatur membuat Lee Sin tersenyum. Saat ini sikapnya kepada Chae-kyung sedikit lebih lunak. 타보세요. 아니옵니다. Setelah menjadi putri mahkota, gaya berpakaian Chae-kyung ditiru oleh hampir semua siswa perempuan di sekolahnya. Gaya khasnya yakni mengenakan celana olahraga di balik rok dan kaos tangan berwarna merah muda. Padahal sebenarnya, dengan gaya tersebut Chae-kyung sering dikejar oleh guru ketertiban karena dianggap melanggar peraturan. Di lain sisi,
Terinspirasi dari kisah kerajaan Inggris, Hyurin menggunakan strategi Camilla untuk merebut Lee Sin dari Chae-kyung. Ia akan bersikap baik dan menjalin kedekatan dengan Lee Sin maupun Chae-kyung, sehingga tak heran apabila Hyurin memasukkan gadis tersebut ke klub berkuda. Ia bahkan secara tak langsung mengajak Liul bergabung dengan rencana itu. Hyurin merasa bahwa tentu berat berada di posisi Lee Sin, sebab pria itu berada di tempat yang tidak seharusnya dan menikahi wanita yang tidak ia cintai. Sehingga jika Liul setuju untuk bekerja sama, berarti sama saja dengan membantu Lee Sin untuk keluar dari belenggu. Terlebih, sudah sejak lama Hyurin mengetahui jika Lee Sin tertekan saat tinggal di istana. Bahkan pria itu pernah kabur dengan naik kereta api. Sikap Lee Sin yang misterius dan penuh rahasia membuat Chae-kyung semakin penasaran. Pasalnya, pria itu memiliki tempat persembunyian di loteng yang tak diketahui oleh penghuni istana lainnya. Liul menasihati Chae-kyung agar tak terlalu berharap kepada Lee Sin. Meski terkadang bersikap baik, orang yang dicintai oleh Lee Sin hanyalah Hyurin seorang. Mendengar hal itu membuat Chae-kyung seketika berkecil hati. 신이한테는 희망을 갖지 않는 편이 좋을 거야. Sementara itu, Ibu Ratu tak nyaman ketika Nenek Ratu membicarakan tentang Nyonya Hyejung yang belakangan ini kerap mengunjungi istana. Apalagi mengetahui jika Nenek Ratu mengikuti kelas yoga yang diadakan oleh wanita tersebut. Ibu Ratu khawatir hal-hal baru yang dibawa oleh Nyonya Hyejung berdampak buruk bagi kehidupan di istana, sebab semua itu diadopsi dari budaya luar negeri yang bertentangan dengan budaya kerajaan. 맞지 않는 듯한 옷차림인 듯 싶고. Lee Sin telah beberapa kali memergoki kedekatan antara Chae-kyung dengan Liul. Awalnya ia menganggap hal itu wajar mengingat Liul adalah sepupunya. Namun Chae-kyung terlampau perhatian pada pria itu, terlebih saat keduanya sama-sama terjatuh dari kuda. Chae-kyung lebih memilih untuk menolong Liul dan mendampinginya ketimbang berada di sisi Lee Sin. Tanpa Lee Sin sangka, gadis itu melakukannya karena tak ada satupun pegawai istana yang membantu. Padahal saat itu kondisi Liul justru lebih parah. Entah mengapa sejak saat itulah sikap Lee Sin berubah dingin kepada Chae-kyung. Bahkan ketika wanita itu tak sengaja memasuki ruang pribadinya, Lee Sin dengan penuh kekesalan mengusirnya pergi. 많이 아파. Tak hanya itu saja, Lee Sin tak membiarkan Chae-kyung turut serta ke Thailand untuk menggantikan Raja Lee menghadiri urusan kerajaan. Meski telah meminta maaf atas kesalahannya tempo hari, Lee Sin tetap mengabaikan istrinya. 그 일은 진짜로 미안해. Sebagai permintaan maaf, Chae-kyung menjahitkan baju untuk boneka Lee Sin. Namun pria itu tak kunjung menghubunginya meski telah tiba di Thailand. Di tengah kecemasan Chae-kyung terhadap sang suami, teman-temannya selalu ada untuk menghiburnya. Begitupun dengan Liul yang sudah mengetahui kondisi yang sebenarnya. 공식 행사엔 부부가 함께 참석하는 게 관례인데. Liul sendiri mulai jatuh cinta kepada Chae-kyung dan hal itu ia ungkapkan kepada Nyonya Hyejung. Seharusnya dirinya lah yang bisa bersanding dengan gadis itu. Sayangnya situasi di masa lalu memaksa Liul untuk merelakan gelar putra mahkota, sehingga ia dan sang ibu memilih untuk mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Namun Liul tak akan membiarkan Nyonya Hyejung terus-menerus merasakan kesedihan akibat bayang-bayang di masa lampau. Kini tiba waktunya bagi Liul untuk mewujudkan mimpi sang ibu. Menjadi orang biasa yang tinggal di istana tentu sangatlah berat. Terlebih Liul tahu jika sejak awal Ibu Ratu tidak pernah menyukai Chae-kyung, terutama saat mengetahui jika gadis itu menabrakkan mobil pemberian Nenek Ratu hingga rusak. Namun pemilik mobilnya sendiri justru memberikan reaksi yang berbeda. Meskipun benda kesayangannya rusak, Nenek Ratu tak marah sedikit pun kepada Chae-kyung. Melihat Chae-kyung menangis, Nenek Ratu menilai bahwa hati gadis itu sangat lembut sebagaimana yang dikatakan oleh Lee Sin. Tanpa Chae-kyung tahu, ternyata Lee Sin selalu bersimpati setiap kali melihatnya bersedih. Namun ia sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Chae-kyung memang memiliki kepribadian yang ceria, namun ia juga manusia biasa yang bisa bersedih karena suatu hal, seperti omongan buruk tentangnya yang saat ini telah menjadi putri mahkota. 그런 애가 태잡이라니 왕짜증이지 않냐?
Chae-kyung pun sedih mengingat sampai sekarang Lee Sin belum juga menghubunginya. Padahal tanpa ia duga, Lee Sin bertemu dengan Hyurin yang saat itu menyusul ke Thailand. Ternyata Lee Sin sampai kabur dari ruang spa demi menemui Hyurin. Ia mengantar gadis itu ke bandara untuk pulang ke Korea. Namun di tengah perjalanan menggunakan kendaraan khas Thailand, paparazzi terus mengikuti keduanya. Beruntung sang supir meminta teman-temannya bersama supir lain untuk menghadang si paparazzi tersebut. Menghindari kejaran paparazzi, tanpa sengaja keduanya memasuki sebuah motel dan terpaksa menyewa sebuah kamar. Padahal ia telah ditunggu untuk memberi pidato sebagai perwakilan dari kerajaan Korea. Tak hanya para pengawal di Thailand yang ketar-ketir akibat Lee Sin kabur, seluruh penghuni istana pun panik karena Chae-kyung tak bisa ditemukan. Sebenarnya, gadis itu sedang pergi ke suatu tempat bersama Lee-yul. Chae-kyung baru menyadari jika ponselnya tak ada di dalam tas, sehingga ia pun tak mengetahui jika dirinya sedang dicari oleh pihak istana. Kendati menikmati kebersamaan keduanya, Lee-yul sebenarnya menyadari bahwa alasan Chae-kyung mengajaknya pergi adalah bosan berada di dalam istana. 많이 힘든 거지 너. Chae-kyung juga ingin mengalihkan pikirannya dari Lee Sin sebab cintanya kepada Lee Sin bertepuk sebelah tangan. Mendengar hal tersebut, Lee-yul hanya bisa menyalahkan keadaan. Mengapa dirinya tidak menjadi putra mahkota dan ditakdirkan hidup dengan Chae-kyung? Mengetahui jika Lee-yul pergi dengan Chae-kyung, Nyonya Hye-jung teramat khawatir. Beliau mengingatkan putranya agar tak lengah terhadap situasi yang terjadi. Pasalnya, mereka telah memulai perang untuk merebut tahta kerajaan. Jika Lee-yul bersantai dan hanya peduli pada Chae-kyung, mereka akan semakin sulit untuk mendapatkan kemenangan. 우리 냉정해지자. Meskipun sedikit terlambat, Lee Sin akhirnya bisa menghadiri acara konferensi pers. Bersama dua orang pengawal, ia menghindari kemacetan dengan menggunakan motor sebagai alat transportasi. Sayangnya, di tengah perjalanan terdapat sebuah festival, sehingga Lee Sin harus menaiki perahu untuk tiba di lokasi. Di lain sisi, kepulangan Chae-kyung disambut amarah oleh Ibu Ratu. Mengingat ia telah menjadi anggota kerajaan, sudah seharusnya Chae-kyung mentaati peraturan yang dibuat. 그 사람에게 허락된 것과 허락되지 않은 것. Ibu Ratu tak peduli dengan pembelaan Lee-yul terhadap Chae-kyung. Gadis itu justru diminta untuk tidak meninggalkan istana dan merenungi kesalahannya. Sikap Ibu Ratu yang agak kaku membuatnya selalu merasa tersisihkan ketika Nenek Ratu membicarakan tentang Nyonya Hye-jung. Terlebih setelah lama tak aktif dalam urusan kerajaan, Nyonya Hye-jung tiba-tiba muncul dan disoroti oleh media. Nenek Ratu mendukung kegiatan sosial yang dilakukan oleh wanita tersebut. 그러하였지. Raja Lee pun menganggap hal itu sebagai ganti dari rasa bersalah Nenek Ratu terhadap musibah yang menimpa Nyonya Hye-jung di masa lalu. Diam-diam, Raja Lee masih menyimpan potret berdua dengan Nyonya Hye-jung di dalam lacinya. Kehadiran Pangeran William dari kerajaan Inggris disambut dengan penuh sukacita oleh semua penghuni istana. Sebagai orang yang memandu pria itu berkeliling istana, Chae-kyung menjalankan tugasnya dengan baik. Ia juga didampingi oleh Lee-yul yang ternyata kenal dekat dengan Pangeran William. Sampai detik itu, Lee Sin belum juga memberikan kabar. Meski demikian, Lee-yul selalu ada di sisinya. Pria itu memberikan perhatian yang tulus yang mana membuat Chae-kyung bingung bagaimana harus memberikan respon. Terlebih, Lee-yul berkata kebenaran mengenai putra mahkota. Jika dulu ayahnya tidak kecelakaan, maka dirinya lah yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Kedatangan Lee-yul bersama Nyonya Hye-jung ke Korea setelah sekian lama bukanlah tanpa sebab. Sebelum Raja Lee wafat, Nyonya Hye-jung ingin beliau mengembalikan tahta yang asli, sebab ia telah menunggu saat-saat ini usai menjalani hidup yang tidak tenang. Nyonya Hye-jung harus jungkir balik untuk mendapatkan kehidupan seperti sekarang. 이제 때가 됐어요. Selain mendapat dukungan dari Lee-yul, demi keberhasilannya, Nyonya Hye-jung terus memprovokasi Hyurin agar merebut Lee Sin dari Chae-kyung. Sikap Hyurin yang terobsesi kepada Lee Sin membuat temannya khawatir. Ambisi gadis itu memang sangatlah besar untuk memperoleh semua yang ia inginkan. Namun sang teman menyadarkan Hyurin jika situasinya kini telah berbeda. Lee Sin kini sudah memiliki istri dan mungkin sekarang mulai melupakannya. 너랑 신이 두 사람 관계 말이야. Chae-kyung mengkhawatirkan Lee Sin hingga ia jatuh sakit.
sehingga saat sang suami tiba, ia hanya bisa menangis seraya meluapkan kekesalan. Bersikap tanpa dosa, Lee Sin pun memeluknya dengan penuh kasih. 다음엔 같이 가는 게 좋겠어. Sebagai permintaan maaf, ia juga memberikan oleh-oleh sebuah kalung yang cantik. Meskipun sebenarnya hadiah itu bukan inisiatifnya sendiri, melainkan para pelayan yang ikut ke Thailand. Mengetahui fakta tersebut, Chae Kyung semakin dibuat kesal. 대답해봐. 창피해? Meski telah berkali-kali diperingatkan, sifat bandel dan keras kepala Chae Kyung belum hilang juga. Ia nekat menunggang kuda padahal belum memiliki pengalaman sebelumnya, sehingga kuda yang melaju dengan kencang menabrak seorang wanita yang tak lain adalah Hye Myung yang merupakan kakak dari Lee Sin. Kepulangan Hye Myung dari luar negeri berhasil mencuri perhatian semua kalangan di istana, termasuk Lee Sin dan para dayang yang biasanya mendampingi Chae Kyung. Bahkan sikap Lee Sin sangat berbeda ketika bersama dengan wanita itu. Ia berubah 180 derajat dibanding sebelumnya. Namun Chae Kyung masih canggung ketika berhadapan dengan wanita itu. Karena semua mata tertuju pada Hye Myung, Chae Myung jadi kurang diperhatikan. Ia pun mencoba mencari perhatian Lee Sin dengan alasan hendak menghangatkan diri di kamarnya. 감기약까지 먹었는데도 너무 춥다. Ketika Chae Kyung ketiduran, Ibu Ratu tiba-tiba masuk ke kamar dan mengejutkan mereka. Beliau marah besar karena skandal Lee Sin dengan Hyurin dimuat di media. Padahal saat ini, semua mata tengah menyoroti setiap gerak-gerik Lee Sin. Skandal itu pun turut menambah beban pikiran yang dirasakan oleh Ibu Ratu. Pasalnya, Raja Lee selalu dirundung perasaan bersalah setiap hari peringatan kematian ayah Liul tiba. 마음이 무겁고 답답합니다. Tak hanya Ibu Ratu, Chae Kyung pun amat kecewa setelah mengetahui skandal tersebut. Terlebih, ia menunggu Lee Sin dengan cemas selama beberapa hari. Bahkan, ia sampai lupa untuk menjaga kesehatannya sendiri. Chae Kyung menganggap dirinya sangat bodoh karena mengkhawatirkan hal yang sia-sia. Reaksi publik sesuai dengan yang diharapkan oleh Nyonya Ye Jung, yakni orang yang merencanakan ini semua. Skandal itu kian menyebar dan menciptakan rumor baru antara Lee Sin dengan Chae Kyung. Pihak kerajaan harus bertahan untuk menghadapinya selama berhari-hari. Selain Ibu Ratu, orang yang paling frustasi akibat berita itu adalah Chae Kyung. Ia ingin meminta penjelasan dari Hyurin secara langsung dan tanpa disangka, gadis itu justru memberikan respon yang tidak sesuai dengan harapannya. Hyurin teguh dengan pendirian bahwa gadis yang layak berada di sisi Lee Sin adalah dirinya. Ia tak peduli dengan gelar putri mahkota, selama bersama pria tersebut, hidupnya akan lebih bermakna. Di tengah perdebatan mereka, Chae Kyung tiba-tiba pingsan dan Lee Sin membawanya pulang tanpa melihat ke arah Hyurin sedikit pun. Meskipun merawat Chae Kyung dengan kelembutan seakan menunjukkan kasih sayang, Lee Sin menyangkal apabila mulai menyukai Chae Kyung. Namun dari kacamata Hye Myung justru terlihat sebaliknya. Ia yakin perkawinan politik yang dimulai oleh Lee Sin dengan Chae Kyung mampu menumbuhkan benih-benih asmara. Liul memasuki kamar Chae Kyung untuk menjenguk di saat tak ada seorang pun yang menunggunya. Meski mengetahui bahwa bukan dirinya yang diharapkan oleh Chae Kyung ketika membuka mata, Liul tetap menunjukkan kepeduliannya. Namun tanpa diduga, Lee Sin memergoki keduanya tengah bersama. Secara tak langsung ia memperingatkan Liul agar tak memberi perhatian secara berlebihan pada istrinya. Nafsu makan Chae Kyung seketika kembali saat orang tuanya datang. Kendati demikian, Lee Sin tidak mengizinkan mereka untuk membawa pulang Chae Kyung, sebab gadis itu saat ini telah menjadi kewajibannya. Di hadapan sang mertua, Lee Sin berjanji akan melindungi Chae Kyung, hingga mereka pun tak bisa berkata apa-apa. Mendengar ucapan Lee Sin pada orang tuanya, Chae Kyung dibuat kesal. Padahal pria itu hanya ingin menjadikannya istri yang patuh kepada suami. Jika Lee Sin memberikan satu kesempatan, bukan tak mungkin Chae Kyung merengek lagi di masa depan. 나쁜 자식아. Alasan sebenarnya yakni ia tak mau gadis itu terlena dengan kehidupan di luar istana dan melupakan dirinya.
Di lain sisi, sebenarnya mental Liul belum siap untuk menghadapi konflik perebutan tahta. Akan tetapi, ia memiliki rencana yang berbeda untuk menjatuhkan Lee Sin dari posisi putra mahkota. Dalam hal ini, Hyurin akan dilibatkan olehnya. Pada akhirnya, pemikiran Liul pun diterima oleh Nyonya Hyejung. Terlebih sebentar lagi, mereka akan pindah ke istana. 우리 왕자님이 나보다 더 생각을 많이 했네. Tanpa mereka duga, beberapa tahun lagi Lee Sin akan menyerahkan posisi sebagai putra mahkota kepada Liul, sebab menurutnya Liul lebih pantas untuk menempati posisi tersebut. Selain itu, ia ingin meninggalkan kehidupan istana yang membosankan dan memperoleh kebebasan bersama Chaekyung, sehingga ia meminta pada gadis itu untuk bersabar sementara waktu. Terlebih, konflik perebutan tahta telah dimulai. Nyonya Hyejung ternyata telah mempersiapkan semuanya selama ia tinggal di luar negeri, termasuk untuk mendapatkan dukungan dari para penghuni istana dan anggota parlemen. Mudah bagi dirinya untuk memperoleh persetujuan dari mereka dalam hal apapun. Mengetahui hal itu, Ibu Ratu tersulut emosi. Namun, Hyemyung meminta pada sang ibu untuk bersikap tenang dalam menghadapi konflik yang mendatang. 이번 추전 문제는 우리가 해결해야 할 숙제였어요. Sakit hati yang Nyonya Hyejung rasakan selama belasan tahun harus dibayar dengan balasan yang setimpal. Sebagai langkah awal, ia memprovokasi Nenek Ratu mengenai skandal Lee Sin di Thailand, sehingga wanita tua itu pun marah kepada Raja Lee dan Ibu Ratu karena tidak diberitahu. Merasa tak dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Nenek Ratu akhirnya mengambil alih rencana peringatan kematian ayah Liul. Di tengah meledaknya berita skandal tersebut, Lee Sin justru menemui Hyurin, padahal pelayan telah mengingatkannya agar tidak gegabah, mengingat media tengah menyoroti dirinya. Tanpa disangka, ternyata Lee Sin memutuskan hubungan dengan Hyurin. 나한테 더 이상 기대하지 마. Kendati demikian, Hyurin tak menyerah terhadap cintanya. Saat di sekolah, ia menaruh kue di loker Lee Sin. Hal yang sama juga dilakukan oleh Chaekyung usai mengikuti kelas membuat kue. Mengetahui bahwa loker tersebut dipenuhi kue dari Hyurin, ia pun berinisiatif memberikannya pada Lee Sin secara langsung. Sayangnya, pria itu tak suka diberi kejutan. Karena kesal, Chaekyung melemparkan kue namun justru mengenai wajah teman Lee Sin. Dimulainya konflik membuat sikap Lee Sin berubah menjadi dingin kepada Liul. Begitupun sebaliknya. Keduanya seolah melupakan kedekatan yang mereka jalin selama ini. Liul sendiri menolak tawaran Nenek Ratu untuk berada di posisi yang sama dengan Lee Sin, yakni menjadi putra mahkota, sebab ia tak ingin mendapatkan gelar raja dengan cara yang tidak natural. Liul akan menunggu sampai Lee Sin benar-benar menyerahkan posisi itu sendiri. 아무리 생각해도 그게 좋겠어요? Kondisi Raja Lee yang kian memburuk tak terelakkan lagi. Pihak istana pun memintanya untuk menghentikan aktivitas dan fokus dengan pemulihan diri bersama Hyemyung. Bersamaan dengan itu, Nyonya Hyejung diangkat menjadi Ibu Suri. Hal tersebut menandakan bahwa era baru telah dimulai. Setelah persiapan yang matang, Nyonya Hyejung semakin berambisi untuk mewujudkan keinginannya. Ia tak perlu khawatir mengingat hampir semua penghuni istana kini berpihak padanya, tak terkecuali orang kepercayaan Nenek Ratu. Di lain sisi, demi memenuhi ajakan Nenek Ratu untuk mengunjungi sebuah museum, Chaekyung berusaha menyembunyikan kesedihan. Pasalnya, ia menemukan beberapa foto dan barang-barang pemberian Hyurin yang masih tersimpan dengan rapi di studio pribadi Lee Sin. Chaekyung berasumsi jika Lee Sin masih mencintai gadis tersebut. Meskipun awalnya menolak pergi ke museum, Lee Sin pada akhirnya mengosongkan jadwal untuk hadir. Masih merasa kesal, Chaekyung mengabaikan kedatangan pria itu. Namun Nenek Ratu justru mengajak keduanya untuk mencari udara segar. Sehingga saat itu, Chaekyung terpaksa menghabiskan waktu dengan Lee Sin. Ide tersebut tidak sepenuhnya buruk mengingat ia juga menikmatinya. Karena Nenek Ratu ketiduran di dalam mobil, Lee Sin dan Chaekyung menunggu di luar agar tidak mengganggu beliau. Mereka membicarakan banyak hal, termasuk alasan Lee Sin tetap memiliki boneka beruang di kamarnya, meski dirinya sudah dewasa. Ia menganggap boneka itu sebagai teman yang membuat Chaekyung berpikir jika Lee Sin pasti sangat kesepian. Sebagai putra mahkota, Lee Sin memang tidak boleh memiliki sembarang teman dan segala aktivitasnya pun dibatasi. Bahkan Lee Sin tak dapat mewujudkan impiannya karena takdirnya telah diatur. Oleh sebab itu, Lee Sin ingin Chaekyung mendampingi ketika ia telah mundur dari posisi putra mahkota.
Terdapat perubahan yang terjadi setelah Nyonya Hyejung tinggal di istana. Terjadi pertikaian antar dayang yang berselisih pendapat. 비국마마께서는 지금 공부 중이시라고 하지 않았는가? Salah seorang dayang diminta untuk menghentikan proses belajar Chaekyung. Namun Nyonya Choi berpendapat sebaliknya karena menurut perintah dari Ibu Ratu, ia harus mengajari gadis itu sampai benar-benar paham. Sikap Nyonya Choi yang keras kepala membuat Nyonya Hyejung akhirnya turun tangan. Hal itu pun diketahui oleh Liyul yang menganggap beliau terlalu berlebihan. Apalagi memarahi putri mahkota di depan para dayang merupakan sebuah pelanggaran. 황실 법대를 굳이 들지 않더라도 윗사람의 도리가 아니라 생각됩니다. Perbuatan Nyonya Hyejung juga sampai ke telinga Ibu Ratu. Beliau dinilai menggunakan wewenang sebagai ibu suri dengan seenaknya dan mulai ikut campur dengan urusan Chaekyung yang merupakan putri mahkota. Namun Nyonya Hyejung merasa tak ada yang salah dengan perlakuannya. Skandal di Thailand beberapa waktu lalu telah berkembang menjadi berbagai rumor. Salah satunya bahwa hubungan antara Lee Sin dengan Chaekyung sedang tidak baik-baik saja. Untuk mengatasi hal tersebut, keduanya akan ditempatkan dalam satu kamar dan merencanakan kelahiran cucu penerus kerajaan. Demi kelancaran misi, Lee Sin diberi minuman herbal penambah stamina, sementara Chaekyung melakukan perawatan tubuh. Begitu Lee Sin memasuki kamar, para dayang pergi dan mengunci semua pintu agar keduanya tak bisa keluar. Suasana kamar yang dingin memaksa Chaekyung untuk naik ke kasur yang memiliki penghangat. Minuman yang diberikan kepada Lee Sin mulai bereaksi, namun ia berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak kebablasan. Apa yang keduanya lakukan di kamar ternyata tak seperti dalam bayangan para dayang yang sedang menunggu di luar. Tak ada yang terjadi di antara keduanya sebab Chaekyung tak mau melakukannya jika tidak didasari oleh rasa cinta. 마음으로 좋아하는 사람이 생기면 그때 네가 원하는 대로 해. Di lain sisi, Liyul marah karena tidak diizinkan keluar kamar oleh Nyonya Hyejung. Bahkan para pengawal ditugaskan untuk menjaga di luar pintu. Nyonya Hyejung tahu jika Liyul pasti akan mengacaukan rencana Lee Sin dan Chaekyung yang sedang berbagi ruangan. Melihat Chaekyung baik-baik saja, Lee Sin sontak memeluknya. Ia khawatir gadis itu diperlakukan tidak baik oleh Lee Sin. Pemandangan tersebut membuat Lee Sin yang datang dari arah berlawanan tersulut emosi. Ia pun memperingatkan Liyul agar tidak macam-macam dengan istrinya. 함부로 손대지 마. Alasan mengapa Liyul spontan memeluk Chaekyung yakni karena ia mulai menyukainya. Ia tak menyangka jika kedekatan keduanya kini berkembang menjadi benih-benih cinta. Di satu sisi, Chaekyung juga tak luput dari kemarahan Lee Sin. Tanpa sadar, ia cemburu karena Chaekyung menyambut pelukan Liyul dengan erat. Padahal, semalam gadis itu enggan disentuh olehnya. Terbongkarnya skandal di Thailand membuat Yurin menjadi bulan-bulanan rekan seeskul baletnya. 이거는 신이랑 내 문제니까 비켜. Jisoo dan teman-temannya pun tak ketinggalan melabraknya, mengingat Yurin dianggap sebagai pengganggu dalam hubungan cinta Chaekyung dengan Lee Sin. Hal itu membangunkan rasa simpati dalam diri Chaekyung, terlebih mengetahui kesedihan Yurin akibat sang ibu yang masuk ke rumah sakit. Di hari itu seisi kerajaan dibuat geger oleh kumpulan foto skandal Lee Sin dengan Yurin. Ibu Ratu memastikan agar foto tersebut tidak tersebar ke pihak lain di luar istana. Ia tak ingin mengotori reputasi Lee Sin sebagai putra mahkota. Terduga yang mengirimkannya adalah orang dari dalam istana, mengingat belum ada tamu yang datang sejak kemarin. Tanpa mereka ketahui, orang tersebut adalah Nyonya Hyejung. 궁안에서 반응이 어떤지 지켜보는 묘미도. Meskipun nenek ratu mengingatkan agar foto tersebut tak sampai ke tangan Chaekyung, kenyataannya gadis itu justru tahu lebih awal. Perasaan Chaekyung campur aduk, bahkan ia tak bisa berpikir dengan jernih. Akan tetapi, ia tak dapat bercerita kepada siapapun tak terkecuali Liyul. Sebab usai mendengarkan pernyataan cinta Liyul, Chaekyung tak sanggup menghadapi pria itu, sehingga ia selalu menghindar setiap kali ada kesempatan. Namun pada akhirnya Chaekyung memberi penolakan. Liyul tak berkecil hati sebab ia akan menunggu sampai gadis itu menaruh perasaan kepadanya. Bahkan Liyul bersedia menghibur Chaekyung yang tengah bersedih. Di hari itu mereka bolos sekolah dan menghabiskan waktu di tempat yang menarik.
mulai dari studio musik sampai taman bermain dengan segala keseruannya. Liul berharap setelahnya suasana hati Chaekyung menjadi jauh lebih baik. Namun Chaekyung menolak untuk pulang bersama Liul sebab sebelumnya kepergian mereka membuat gempar seisi kerajaan. Ketimbang menimbulkan masalah, Chaekyung meminta Liul untuk pulang terlebih dulu, sementara dirinya masih akan berkeliling di tempat sekitar. Dengan posisinya saat ini, sulit untuk berjalan-jalan dengan leluasa karena semua orang mengenalinya sebagai putri mahkota. Di lain sisi, Nyonya Choi tak bisa menghubungi Chaekyung. Lee Sin mengetahui jika gadis itu terakhir kali terlihat bersama Liul, sehingga ia pun menanyakan keberadaan Chaekyung kepada yang bersangkutan. 최경이가 황태잡이라는 사실을 자꾸 잊어버리는 것 같다. Liul yang tak menyangka jika Chaekyung belum pulang segera mencarinya. Pada akhirnya, Lee Sin mengetahui alasan mengapa Chaekyung minggat, yang tak lain karena Chaekyung telah melihat foto Lee Sin bersama Yurin. Penyesalan selalu datang terlambat, begitupun yang dirasakan oleh Lee Sin, sehingga ia mencari Chaekyung dengan penuh rasa frustasi. Padahal orang yang sedang dicarinya sedang berjalan-jalan tanpa adanya tujuan. Berpikir jika Chaekyung mungkin menghubungi Yurin untuk menanyakan mengenai skandal foto yang ia lihat, Lee Sin lantas menemui Yurin. Yurin belum pernah melihat Lee Sin sekhawatir ini. Ia pun cemas karena Lee Sin menunjukkan tanda jika pria itu mulai menyukai Chaekyung. Tanpa diduga, Chaekyung telah berada di istana. Ia bersembunyi di tempat untuk menaruh barang sembari bermain alat musik. Lee Sin kecolongan mengingat orang pertama yang menemukannya adalah Liul. Di tempat itu, keduanya pernah menghabiskan waktu bersama. Liul memahami alasan Chaekyung minggat, yakni untuk merasakan kebebasan meskipun hanya sejenak. Perasaan itu awalnya muncul di benak Liul saat mulai tinggal di istana. Namun adanya Chaekyung mampu membuatnya nyaman dan tidak kehilangan kebebasan. 난 숨 쉴 수 있으니까. Saat itu Liul bahkan berkata, jika Chaekyung tertekan hidup di istana, maka dirinya bersedia mengajaknya kabur. Ia akan memberikan segalanya kepada Chaekyung apabila mau hidup bersamanya. Sebelum pembicaraan itu dilanjutkan, Lee Sin datang dan segera menghajar Liul. Kecemasan membuatnya tak dapat berpikir dengan kritis dan hanya bisa menarik Chaekyung untuk keluar dari tempat itu. Dengan kesal, Lee Sin segera memasukkan Chaekyung ke dalam mobil. Ia berusaha meredam amarah dengan diam di sepanjang perjalanan pulang. Lee Sin meminta agar Chaekyung tak sakit hati dengan foto skandal yang beredar. Namun gadis itu terlanjur pasrah dengan keadaan. Kesepian tak berujung yang Chaekyung rasakan selama tinggal di istana membuat perasaan tersebut muncul. Terlebih, ia mendapatkan perlakuan yang tak baik dari Lee Sin. Sebenarnya, sikap dingin Lee Sin kepada Chaekyung timbul karena belum bisa menyesuaikan diri dengan kehadiran orang baru. Namun perlahan, kini ia sudah mulai beradaptasi dengan Chaekyung. Bahkan rasanya sangat sulit apabila hidup tanpa gadis itu. 그렇게 힘드니 공생활이? Untuk pertama kalinya, Lee Sin memeluk Chaekyung dengan mesra. Sebelum pulang, keduanya menghabiskan waktu di taman dan memandangi bintang. Sikap Lee Sin saat ini menjadi lebih baik terhadap Chaekyung, tak seperti sebelumnya yang dingin dan acuh tak acuh. Hal itu sangat disyukuri oleh Chaekyung, mengingat ia berharap diperlakukan demikian sedari awal. 진짜 너? Di lain sisi, peristiwa penonjokan Liul akhirnya terdengar oleh Nyonya Hyejung yang membuatnya marah besar. Mengingat posisi Nyonya Hyejung lebih tinggi, Ibu Ratu pun rela menunduk untuk mendapatkan maaf atas kelakuan Lee Sin. Hal itu cukup baginya untuk menilai perlakuan Nyonya Hyejung yang semena-mena sebagai Ibu Suri. Belum genap sehari, berita tentang penonjokan tersebut telah tersebar di internet. Raja Lee yang sedang memulihkan diri pun akhirnya mengetahuinya. Beliau panik dan ingin segera kembali ke istana, namun Hye Myung berhasil menenangkannya. Kepanikan itu bukan tanpa dasar, sebab dengan menyebarnya berita, tentu akan menimbulkan opini publik yang beragam. Salah satunya yakni karakter putra mahkota yang kasar. Kerajaan pun akan terkena imbas yang mana kehilangan kepercayaan dari masyarakat. 한심한 녀석이지. Atas usul Hye Myung, demi mengatasi kekacauan tersebut, Lee Sin dan Chaekyung harus menghadiri acara publik. Dengan menunjukkan keharmonisan, citra baik dari putra mahkota akan kembali. Begitu pula dengan kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan. Di tengah-tengah acara, Chaekyung mengantuk karena menonton pertunjukan musik klasik. Ketika pergi ke toilet untuk menyegarkan diri, tanpa sengaja ia terjatuh dan hak sepatunya patah.
Malu apabila diketahui oleh wartawan, Chae-kyung enggan keluar dari tempat itu. Lee Sin pun merombak sepatu Chae-kyung agar tidak tampak rusak. Begitu keluar dari toilet, wartawan menghadang keduanya. Saat diminta pose untuk halaman depan koran, Lee Sin spontan mencium pipi Chae-kyung. Usai berita itu dimuat di surat kabar, reaksi orang terdekat Lee Sin tak bisa berhenti menahan tawa, sebab Lee Sin yang mereka kenal adalah pria kaku yang dingin yang enggan berpose demikian. Kedekatan Lee Sin dengan Chae-kyung membuat nenek ratu ingin mempersatukan keduanya dalam satu kamar, seperti yang sudah pernah terjadi. Namun, ibu ratu belum mengizinkan mengingat usia keduanya masih belia. Setelah beberapa hari mendekam di kamar akibat peristiwa penonjokan tempo hari, Lee Yul pada akhirnya muncul. Suatu kebetulan, istana sedang mengadakan makan malam sekaligus acara penyambutan Nyonya Hyejung secara sederhana. Semua orang tampak bersuka cita dan terlibat dalam pembicaraan yang santai. Di tengah acara, terdapat sebuah insiden yang membuat seisi meja makan tercengang. Lee Sin dan Lee Yul saling berebut mencari perhatian pada Chae-kyung yang lidahnya berdarah karena tak sengaja tergigit. Lee Yul mendahului Lee Sin untuk memberikan es batu agar perdarahan terhenti. Atas insiden itu, Ibu Ratu secara tak langsung menasihati Lee Yul agar tidak memaksakan kehendak. Beliau tahu jika Lee Yul menyukai Chae-kyung, namun gadis itu kini telah ditakdirkan bersama Lee Sin, sehingga Lee Yul harus lebih bijak dan menjaga jarak. 세상에서 가장 뜻대로 안 되는 게 무엇이라 생각하느냐. Tumbuh dewasa dan cerdas membuat Lee Yul disegani oleh Raja Lee. Kepada Nyonya Hyejung, beliau mengutarakan kebanggaannya pada pria itu. Lee Yul lah yang menjadi alasan Nyonya Hyejung untuk tetap hidup sampai saat ini. Namun ia takut apabila sang anak bernasib sama dengan suaminya yang telah tiada. 전 너무 닮아서 불안한데요. Hari-hari membosankan yang dilalui oleh Lee Sin di istana mendorongnya untuk membawa Chae-kyung berlibur ke villa milik keluarga kerajaan. Biasanya, ia dan keluarga pergi ke sana ketika musim panas. Keduanya lalu menikmati setiap waktu yang dihabiskan. Untuk pertama kalinya, Chae-kyung mendengar bahwa Lee Sin sangat bahagia, hingga membuat pria itu enggan melepasnya. 100년이라도 괜찮을 것 같아. Sementara perasaan Lee Sin kepada Hyurin hanya menyisakan kenangan, sebab kebersamaannya dengan Chae-kyung menumbuhkan benih cinta yang tak pernah ia duga. Bermula dari rasa nyaman, saat ini Lee Sin ingin selalu berada di samping wanita itu. Seketika Hyurin menyesal karena telah menolak lamaran Lee Sin beberapa waktu lalu demi mengejar karir baletnya. Frustasi dengan hal tersebut, Hyurin melakukan percobaan bundir hingga menggemparkan satu sekolah. Beruntungnya ia sadar setelah dibawa ke rumah sakit. Apa yang telah Hyurin lakukan membuat temannya khawatir. Ia meminta gadis itu untuk berhenti mengharapkan Lee Sin agar tidak semakin sakit hati. 이제 그만해라. 이러다가 너만 다쳐. Di satu sisi, peristiwa itu membuat Chae-kyung menyalahkan diri sendiri. Sebab ini semua tak akan terjadi jika ia tidak menyetujui perkawinan politik dengan Lee Sin. Sebagai sesama wanita, Chae-kyung bisa merasakan penderitaan Hyurin. Namun ia tak tahu apa yang harus diperbuat untuk memperbaiki keadaan. Lee Yul menyarankan agar Chae-kyung mengembalikan Lee Sin kepada Hyurin. Ia yakin Lee Sin akan lebih bahagia apabila dipersatukan dengan wanita itu. Hanya hal tersebut yang bisa dilakukan demi kebaikan bersama. Namun perasaan Chae-kyung kepada Lee Sin membuat keraguan yang tumbuh di hatinya kian besar. Bahkan ia sampai meminta saran kepada Nyonya Choi. 보내줘야 되는 건가요? Saat itu Ibu Ratu kesal karena Raja Lee lebih mempercayai Lee Yul untuk mendiskusikan proyek kerajaan dibanding dengan Lee Sin. Padahal selama beliau memulihkan kondisi tubuhnya, Lee Sin lah yang mengambil alih semua pekerjaan di istana. Saat skandal Lee Sin terbongkar pun, Raja Lee adalah orang yang paling marah. Beliau rupanya tak tahu jika orang yang mengirim berita tersebut ke media adalah Nyonya Hyejung. 이럴 때 태자가 도와주면 좋으련만. Ibu Ratu sendiri akan menyelidiki lebih lanjut mengenai rencana Nyonya Hyejung selanjutnya. Bukan tak mungkin jika skandal lain yang melibatkan Lee Sin terekspos kembali dan memperburuk citra pria itu. Terlebih, kabar tentang Hyurin yang melakukan bundir telah sampai ke pihak istana. Tanpa Ibu Ratu ketahui, Nyonya Hyejung telah menghasut Hyurin untuk merebut Lee Sin dari Chae-kyung. 그 결혼이 과연 유지될까? 그것도 폐기된 후에? Dugaan Ibu Ratu benar adanya. Skandal yang melibatkan Lee Sin kembali menjadi topik yang hangat. Kali ini, media mengekspos berita percobaan bundir Hyurin.
Berbeda dengan nenek ratu yang pingsan seketika, kemarahan Raja Li memuncak setelah mengetahui berita tersebut. Bahkan usaha Yemyung untuk menenangkan beliau sia-sia. Saat itu, Lee Sin justru diminta untuk pergi. Dalam kondisi ini, Lee Sin tak mau melibatkan Chae-kyung, sehingga ia bersikap dingin agar gadis itu tak ikut campur, yang mana justru akan membuatnya semakin terluka. Kendati demikian, Chae-kyung berharap bisa menemani Lee Sin dalam menghadapi segala kesulitan. 신군이 저렇게 상처 입은 표정 처음 봐. Berpindah pada Nyonya Hyejung yang kehilangan jejak keberadaan Hyurin. Gadis itu bahkan tak bisa dihubungi dan tanpa ia tahu Hyurin sedang berada di sebuah kamar hotel. Lee Sin ternyata menyembunyikan Hyurin di hotel yang dijaga ketat oleh beberapa pengawal. Gadis itu menyadari bahwa perbuatannya terlalu berlebihan. Setelah berpikir jernih, ia memutuskan untuk tak lagi menjadi penghalang dalam pernikahan Lee Sin. 너한테 매달리거나 집착하는 일은 없을 거야. Di satu sisi, teman Lee Sin yang bernama Kang In sekaligus pria yang menyukai Hyurin menganggap bahwa sikap Lee Sin juga tak bisa dibenarkan. Pasalnya, pria tersebut telah mempermainkan perasaan Hyurin dan lebih memilih gadis yang baru dikenalnya lewat sebuah perkawinan. Tanpa mengetahui apapun, setibanya di rumah, Lee Sin diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait dugaan keterlibatannya dalam perkelahian di sebuah bar. Kabar itu tentu saja membuat Nyonya Hyejung bersorak kegirangan, seolah ia mendapatkan ikan dalam jaring. Jika skandal tersebut diketahui oleh publik, akan ada banyak orang yang memintanya mundur dari posisi putra mahkota. 똥줄이 타셨구만. Reaksi Nyonya Hyejung berbanding terbalik dengan Chae-kyung yang dirundung kekhawatiran. Terlebih Lee Sin enggan menceritakan permasalahan yang baru saja terjadi. Ia hanya memeluk Chae-kyung seraya meminta gadis itu untuk tetap di sisinya dalam kondisi apapun. Memenuhi undangan Ibu Ratu, Hyurin datang ke istana. Ia rupanya mendapatkan tawaran yang menarik, yakni bisa mewujudkan mimpi menjadi penari balet profesional tanpa harus memikirkan biaya. Namun sebagai gantinya, Hyurin harus meninggalkan Lee Sin. Untuk saat ini, ia bisa menerima keadaan tersebut, namun apabila Lee Sin kembali kepadanya, Hyurin akan menyambut dengan tangan terbuka. 내가 어쨌든 신의를 받아줄 거야. Sebagai putra mahkota yang akan bersaing memperebutkan tahta, Lee Yul mengungkapkan gagasannya kepada para tetua. Ia berniat untuk merealisasikan ide yang telah disusun oleh mendiang sang ayah demi masa depan yang cerah. Dengan dimulainya misi tersebut, Lee Yul mendapatkan asisten pribadi dan pengawal yang akan menemaninya kemanapun ia pergi. 대군을 보필하게 될 거다. Lee Yul berencana untuk merayakan ulang tahunnya secara sederhana, bukan di istana, melainkan di pedesaan, karena ia sekaligus akan menyelesaikan tugas akhir sekolah. Ia mengundang Lee Sin dan Chae-kyung beserta teman-temannya. Chae-kyung sendiri akan berangkat menggunakan mobil hadiah perkawinan dari orang tuanya. Setelah bersusah payah belajar menyetir bersama Lee Sin, akhirnya ia mendapatkan SIM. Lee Sin mengkhawatirkan keselamatan Chae-kyung, mengingat gadis itu masih amatir. 정말 끌고 갈 생각이야? 그럼 Pada akhirnya, usai berkendara dengan kecepatan rendah dan penuh kehati-hatian, Chae-kyung dan teman-temannya pun tiba di lokasi. Saat sedang mencari sesuatu di kamar, Chae-kyung tak sengaja mendengar obrolan Lee Sin dengan Hyurin yang merencanakan pertemuan via telepon. Sialnya, ia terpaksa bersembunyi di tempat penyimpanan pakaian agar tidak ketahuan Lee Sin yang sedang melepas baju. Karena tidak tahan berada di dalam terus-menerus, Chae-kyung pun keluar dengan lemas. Meski berkata bahwa tidak melihat apapun, kenyataannya Chae-kyung telah menyaksikan tubuh Lee Sin tanpa busana. 너 뭐 먹을 게 있다고. Situasi itu pun memicu pertikaian manis di antara keduanya. Namun mereka menyembunyikan perasaan malu satu sama lain. Tidur dalam satu kamar membuat Chae-kyung tak dapat mengendalikan keusilannya. Saat Lee Sin tertidur, ia mendandani wajah pria itu seperti ondel-ondel. Tak lupa Chae-kyung merekamnya untuk ditunjukkan kepada teman-temannya yang lain. Tanpa ia duga, justru video lain yang terputar yang mana Lee Sin merekam adegannya mencium Chae-kyung yang tertidur secara diam-diam. Sementara Lee Sin dan teman-temannya menghabiskan waktu di luar istana, para tetua sedang memperdebatkan kualifikasi putra mahkota. Mayoritas dari mereka lebih setuju apabila Lee Yul memiliki potensi yang besar untuk menjadi seorang raja dibandingkan Lee Sin. Terlebih, Lee Sin dianggap menjadi aib kerajaan mengingat telah banyak membuat skandal. 진정한 황제가 될 제목에 더 가깝지요.
Popularitas Liul di masyarakat pun meningkat secara signifikan. Secara mengejutkan, Raja Li juga mengamini hal tersebut. Setelah mengamati lebih lanjut, ia merasa bahwa Liul lebih cocok menjadi penerusnya ketimbang anaknya sendiri. 그러고도 남음이 있지요. Adat istiadat yang telah berlaku selama ratusan tahun rupanya membuat pihak kerajaan tak mengizinkan para dayang untuk menikah. Namun peraturan itu dirasa berlebihan oleh Ibu Chaekyung mengingat zaman telah berubah. Padahal dayang tersebut layak untuk hidup bahagia bersama pasangan dan memiliki keturunan. Atas protes Ibu Chaekyung, pada akhirnya Nenek Ratu mempertimbangkan untuk menyusun peraturan ulang. Dengan demikian, Ibu Chaekyung bisa menawarkan asuransi kepada penghuni kerajaan. 제 말을 받아주시니까 제가 감사합니다. Kecemburuan mulai menghinggapi hati Chaekyung setelah menyadari bahwa tak banyak yang ia ketahui tentang Lee Sin. Dibanding dirinya, Hyorin menyimpan banyak informasi termasuk makanan dan minuman yang membuat pria itu terkena alergi. 이거 복숭아 샴페인이야. 너 복숭아 알레르기 있잖아. Terlebih di malam harinya, Chaekyung memergoki Lee Sin dan Hyorin bertemu secara diam-diam. Keduanya ternyata membicarakan mengenai tawaran Ibu Ratu terhadap Hyorin. Lee Sin sendiri ingin menyusul untuk masuk ke sekolah film di luar negeri setelah ia mundur dari posisi putra mahkota. Namun jika itu memungkinkan, ia tak akan pergi tanpa membawa seseorang yang paling berharga dalam hidupnya, yang tak lain adalah Chaekyung. 누군가와 함께 갈 거야. Karena hanya mendengar setengah dari pembicaraan, Chaekyung pun salah paham. Ia mengira Lee Sin akan pergi bersama Hyorin. Pemikiran itu membuat Chaekyung tak bisa fokus dan tanpa sadar ia menyentuh lilin yang panas. Ketika hendak mengobati jarinya bersama Liul, Chaekyung terpeleset dan menimpa tubuh pria itu sampai tangannya luka. Sebagai penyebab kejadian tersebut, ia merasa bersalah. 뻔히 다칠까 하면서 왜 그랬어? 내가 미안하잖아. Untuk membayar penyesalannya, Chaekyung harus menerima hadiah dari Liul, yakni ciuman di dahi. Namun saat itu, Chaekyung merasa tak nyaman, terutama ketika mengetahui bahwa Lee Sin memperhatikan keduanya. Tanpa pikir panjang, Lee Sin menariknya untuk segera pergi. Keduanya beradu argumen karena kecemburuan masing-masing. 일본이 누구 때문에 다쳤는데? Menurut Chaekyung, jika Lee Sin mau jujur dan terbuka sejak awal, hubungan mereka pasti akan lebih dekat. Selain itu, tak akan ada kesalahpahaman seperti yang terjadi saat ini. Tanpa berkata apapun, Lee Sin mencium bibir Chaekyung dengan ganas. Awalnya, ia berniat ingin menunjukkan ungkapan cinta, namun gadis itu salah mengartikan dan menganggapnya sebagai kurang ajar. 뭐 하는 짓이야? Setelah dipikir-pikir, perbuatan Lee Sin memang tak bisa dibenarkan, sehingga wajar apabila Chaekyung bereaksi demikian. Lee Sin telah lama penasaran dengan Myung Songdang. Pasalnya, hanya itu tempat di istana yang belum pernah ia jamah. Tanpa disangka, ia menemukan fakta tentang hubungan gelap yang dijalin antara Raja Lee dengan Nyonya Hyejung. Seketika tubuhnya bergetar dan berusaha menahan amarah. Tak heran apabila Raja Lee membedakan perlakuan antara Lee Sin dengan Liul. Salah satu orang yang menyadari hal itu adalah Hyemyung. Menurutnya, Raja Lee lebih antusias apabila berhadapan dengan Liul, sehingga beliau berani mempercayakan tanggung jawab yang penting terhadap pria itu. 요즘 마음이 아주 든든하구나. Sebagaimana yang pernah Chaekyung katakan, Liul lama-lama menjadi tamak, terlebih setelah Raja Lee melibatkannya dalam berbagai agenda kerajaan. Mengetahui pria itu hadir dalam pertemuan para tetua, membuat Ibu Ratu juga menilainya demikian. Pasalnya, kedudukan Liul saat ini berada di bawah Lee Sin. 대구는 태자 다음 서열인 2위의 왕자니라. Sementara itu, Chaekyung hampir tak bisa mengulang kebiasaan yang ia lakukan bersama Jisoo dan teman-temannya sepulang sekolah. Pasalnya, jadwal yang ia miliki di istana sangatlah padat. 이러고 있으니까 나도 학생 같아. Seperti hari ini, meski ia berhasil mendapatkan kesempatan, waktunya sangatlah terbatas. Ia seakan telah kehilangan kebebasannya. Terlebih para wartawan dengan cepat mengetahui keberadaan Chaekyung. 기자들이 몰려와서 길이 막힌 상황입니다. Untuk menghibur Chaekyung yang murung, Lee Sin membawanya pulang ke rumah orang tuanya. Ia diizinkan untuk menginap dengan Lee Sin sebagai penanggung jawab. Sebab setelah hari ini, mungkin akan sulit bagi Chaekyung untuk menemui orang tuanya. Setibanya di rumah, ia makan dengan lahap karena sangat merindukan masakan sang ibu. 천천히 먹어. 체하겠다.
Belum genap 1 hari, sang ibu memaksa Chaekyung untuk kembali ke istana karena merasa bahwa ini tidaklah benar. Chaekyung telah menjadi putri mahkota, maka sudah seharusnya ia mengikuti peraturan yang ada di istana. Menginap di rumah orang tuanya hanya akan membuat penilaian orang buruk terhadap Chaekyung. 문법을 따라야지. 입궁할 때 그 어릿한 모습 그대로니 참으로 답답하구나. Sekembalinya ke istana, Chaekyung dimarahi oleh ibu ratu mengingat dirinya yang sangat ceroboh. Meskipun sudah tinggal cukup lama di istana, Chaekyung belum bisa memahami tanggung jawabnya. 어찌 이렇게 틈만 나면은 가지 못해서 난리란 말이냐. Jika Chaekyung mengulangi tindakan tersebut, maka ia harus siap mendapatkan hukuman. Sementara Lee Sin merasa serba salah karena tak tahu harus berbuat apa untuk membuat Chaekyung hidup nyaman. Pasalnya, wanita itu membandingkannya dengan Lee Yul yang lebih memahami dan menghargai perasaan orang lain. 근데 늘 다른 사람이 위로해줬어. Tanpa memberitahu Lee Sin, Chaekyung mengendarai mobilnya seorang diri. Lee Yul yang kebetulan berpapasan dengannya pun mengikutinya dari belakang. Tak tahan melihat kesedihan Chaekyung, Lee Yul memintanya untuk melarikan diri dari kehidupan istana. 더 이상 울지 않도록 궁을 떠나. Sebesar apapun perasaannya terhadap Lee Sin, jika Chaekyung tetap hidup dalam belenggu, maka ia akan selalu tersakiti. Saat kembali ke tempat parkir, mobil Chaekyung tidak ada di sana. Beruntung polisi segera menemukan mobil tersebut. 다행이다. 얼마나 놀랐냐. Namun karena kejadian itu, Lee Sin menjadi tahu jika mobil Liu juga ada di TKP, sehingga kemungkinan keduanya sedang bersama. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya skandal antara Chaekyung dan Liu terkuak di media. Lee Sin marah besar karena wanita itu begitu ceroboh. 도대체 정신이 있는 거야? Alih-alih mengatakan kejujuran, ketika diinterogasi oleh ibu ratu, Chaekyung mengaku tengah bersama ayahnya. Setelah ini, baik dirinya maupun Lee Sin harus menjaga diri agar tak ada gosip yang beredar seperti sebelumnya. 또 조심해야 할 것이다. Pihak istana mengira gosip itu akan segera menghilang, padahal kenyataannya dalam beberapa hari masih menjadi topik yang hangat dibicarakan, terutama di sekolah dan di internet. Sebab masyarakat penasaran dengan sosok pria yang bersama Chaekyung. 누구랑 같이 있었어? 우리한테만 살짝 말해주면 안 돼? Atas saran Hye Myung yang bijak, lebih baik mereka memberitahu media tentang pengakuan Chaekyung bahwa orang yang bersamanya adalah sang ayah. 시비 거는 사람들이 좀 많은 것 같아요. Di lain sisi, Lee Yul juga dimarahi oleh Nyonya Hye Jung atas skandal tersebut. Lebih dari itu, ia membuat sang ibu pingsan akibat perkataannya. Lee Yul telah melenceng dari tujuan yang akan mereka raih. Ambisinya untuk menjadi seorang raja tergantikan dengan berusaha untuk memiliki Chaekyung karena ia terlihat tak peduli dengan apapun resikonya. 내 책임도 있어. 책임만 혼자 둘 순 없어. Dulunya, Lee Yul memang hidup untuk mengabdi kepada sang ibu. Namun kini, ia akan menentukan jalan hidupnya sendiri, yakni meninggalkan istana apabila Chaekyung telah bercerai dari Lee Sin. Padahal, Nyonya Hye Jung telah mengorbankan banyak hal untuk menjadikan Lee Yul sebagai raja. Namun putranya justru memilih seseorang yang baru dikenalnya belum ada setahun. 꼭 이런 꼴을 보고 싶어? Untuk kesekian kalinya, Lee Sin memberi peringatan pada Lee Yul agar tidak mendekati Chaekyung. Terlebih, usai mengetahui jika Chaekyung melindungi pria itu dengan menyembunyikan identitasnya dari media. Namun, sebaik-baiknya kebohongan disembunyikan, pasti akan ketahuan juga. Berita terbaru mengatakan bahwa orang yang bersama Chaekyung bukan ayahnya, melainkan pria muda. 젊은 남자를 봤다고 말을 했나 봐요. Karena desakan ibu ratu, Chaekyung akhirnya mengaku jika pria itu adalah Lee Yul. Beliau mengharamkan fakta tersebut untuk diketahui oleh publik. 세상 밖으로 나가서는 아니 될 것이야. Di lain sisi, niat Lee Sin untuk merenovasi Myeongseondang mendapat tentangan dari Raja Lee dan Nyonya Hye Jung. Hal itu tak mengherankan mengingat ia telah mengetahui hubungan gelap mereka. Nyonya Hye Jung justru marah karena rahasianya kini terbongkar. Saat itu Lee Sin mengancam akan memberikan bukti perselingkuhan mereka pada Lee Yul apabila beliau ikut campur dengan urusannya. 구역질이 나오는 걸 겨우 참았습니다. Sementara itu Lee Yul masih belum menyerah untuk mempengaruhi Chaekyung agar bercerai dari Lee Sin. Ia meminta Chaekyung untuk mengutarakan maksudnya saat wawancara tentang kerajaan berlangsung. Menurut Lee Yul, tak ada kesempatan yang lebih baik dari momen tersebut. Chaekyung harus segera mengakhiri kehidupannya di istana sebelum semua terlambat. 사람들이 쉽게 이혼을 받아들일 방법.
Namun ketika Chae-kyung meminta orang tuanya untuk membawanya pulang, Lee Sin sangat mencegahnya sebab ia membutuhkan Chae-kyung untuk membantu berjuang menjadi seorang raja. Sayangnya Chae-kyung yang masih diliputi kesalahpahaman menolak gagasan itu, apalagi kini ia dalam keadaan tertekan. Lee Sin diam-diam mendengar saat Lee Yul berupaya membujuk Chae-kyung untuk bercerai darinya. Rasa sesak di dadanya semakin memuncak, namun ia tetap menahan diri untuk tidak terpancing. Hingga tibalah di hari wawancara itu. Bagi Lee Yul, momen tersebut sangat tepat untuk mengutarakan keinginan bercerai. Namun bagi Lee Sin justru sebaliknya, yang mana ia justru mengungkapkan perasaannya yang sejujurnya bahwa ia sangat mencintai Chae-kyung. 몹시 사랑하고 있습니다. Dengan penuh pergolakan hati, pada akhirnya Chae-kyung menyampaikan hal yang diminta oleh Lee Yul. Kendati demikian, Lee Sin berhasil mencegahnya untuk melanjutkan perkataannya. Dengan panjang lebar, ia mengalihkan ke topik latar belakang kisah cinta mereka. Berawal dari perjodohan, kini Lee Sin benar-benar mencintai Chae-kyung. Semua hadirin dibuat berkaca-kaca dengan ungkapan hati Lee Sin yang begitu tulus. 또 울지 않기 위해 필사적으로 웃고 있는 이 소녀를 Sementara Raja Lee yang menyaksikan siaran langsung di istana memberikan reaksi sebaliknya. Fokus pada ucapan cerai yang keluar dari mulut Chae-kyung, beliau tak kuasa menahan amarah. 이혼이란 말을 입에 담단 말입니까? Raja Lee menganggap Chae-kyung mempermalukan rumah tangganya yang berarti juga mempermainkan urusan kerajaan. Meski terdengar sangat menyentuh, Chae-kyung masih meragukan perkataan Lee Sin saat wawancara berlangsung. Padahal pria itu mengungkapkannya dari lubuk hati yang paling dalam. Namun dengan teganya, Chae-kyung membahas mengenai perceraian. Belum pernah Lee Sin merasa sekecewa ini, sehingga permintaan maaf dari Chae-kyung ia abaikan. 그 가볍고 천박한 입을 놀려서 Peristiwa semalam menjadi berita terhangat di surat kabar. Mengingat kata terlarang itu datang dari mulut gadis yang pemikirannya belum dewasa, Ibu Ratu menanyakan tentang perasaan Chae-kyung yang sebenarnya. 한 가지 확인하고 싶은 게 있느니라. Dengan jujur, Chae-kyung menyangkal memiliki perasaan kepada Lee Yul. Nyonya Hyejung menyarankan Chae-kyung untuk bersimpuh di hadapan raja demi mendapatkan pengampunan. Apabila raja memaafkannya, pihak kerajaan akan melupakan skandal tersebut. Dengan demikian, Lee Yul tak akan terlibat, mengingat dirinya lah pria yang identitasnya selama ini disembunyikan. Sayangnya, Raja Lee hanya mau memberi maaf apabila Chae-kyung mengungkapkan identitas Lee Yul, yang mana sangat sulit untuk ia lakukan. Tak hanya Chae-kyung, Lee Sin pun terkena dampak dari skandal semalam. Dibanding mengirim Lee Sin untuk menghadiri acara penting, beliau justru mempercayakannya pada Lee Yul. Selain itu, Lee Yul dinilai berkompeten dan memiliki performa yang bagus sebagai perwakilan dari kerajaan. Sama sekali tak beranjak dari tempatnya bersimpuh. Nenek Ratu khawatir apabila Chae-kyung jatuh sakit. Namun gadis itu bersikeras untuk tetap melakukannya agar mendapatkan pengampunan dari raja. 진심으로 빌면 용서해 주실 거야. Padahal menurut Nenek Ratu, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Untuk memperbaikinya, Chae-kyung harus mengatakan bahwa pria yang bersamanya di waktu itu adalah Lee Yul. Walaupun Chae-kyung telah bersimpuh sedari pagi, Lee Sin tak kunjung menengoknya. Hal itu tentu saja membuat Lee Yul tak dapat mengendalikan amarah. Ia menganggap bahwa Lee Sin adalah pria yang egois dan menganiaya gadis yang menyayanginya. 저러다 채경이 쓰러질 거야. Ia menganggap bahwa Lee Sin adalah pria egois yang menyia-nyiakan gadis yang begitu tulus kepadanya. Tanpa ia ketahui, sebenarnya hati Lee Sin juga berkecamuk. Pada akhirnya, Lee Yul sendiri yang berusaha menghentikan aksi Chae-kyung. Akan tetapi, gadis itu tetap keras kepala. Begitu pula saat dibujuk oleh para dayang untuk beranjak dari posisinya. 아마 그만하시옵소서. Mereka cemas dengan keadaan Chae-kyung yang tampak lemas, mengingat ia tak makan ataupun minum apapun sedari pagi. Mengetahui fakta bahwa Chae-kyung tetap bertahan di posisinya, Nenek Ratu pun akhirnya murka. 내가 너무 오래 살았나 봅니다. Beliau mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk membahas hal ini. Semua orang terkejut ketika Lee Yul tiba-tiba mengatakan yang sejujurnya. Ia juga tak menyangkal ketika Raja Lee menanyakan perihal perasaannya kepada Chae-kyung. Saat itu Lee Yul tetap merasa bahwa Chae-kyung seharusnya menjadi istrinya. Hal itu sekaligus menandai pemberian maaf oleh Raja Lee. Lee Yul segera membangunkan Chae-kyung yang terlihat lemas dan tidak berdaya.
Liul sendiri akan mundur dari perebutan tahta apabila Lisin menyerahkan Chaekyung padanya. Cintanya kepada gadis itu seakan membuatnya buta dan tak peduli dengan apapun. 원하지 않는 법부터 배워야 했어. Padahal ia tahu bahwa sudah pasti Nyonya Hyejung tak akan membiarkan hal itu terjadi. Raja Lee melimpahkan semua kesalahan pada Lisin yang dianggap tak dapat mengatasi situasi. Meski Lisin mengetahui hal itu, mengendalikan perasaan Liul pada Chaekyung di luar kemampuannya. Ia justru orang yang paling tersakiti dalam masalah ini. Chaekyung juga tak luput dari amukan Raja Lee. Ia hanya menangis ketika ditanya tentang perasaannya terhadap Liul. Raja Lee menyimpulkan jika cinta Liul tak bertepuk sebelah tangan, beliau juga akan memikirkan hukuman yang tepat untuk Chaekyung. Raja Lee ternyata gagal membujuk Liul untuk melupakan Chaekyung, sebab baginya perasaan seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan. Saat itu Liul menolak dinikahkan dengan wanita lain. Karena tak dapat diatur, Raja Lee memutuskan untuk memisahkan Liul dari Chaekyung, sehingga Liul akan tinggal di luar istana. 다른 길이 없는 듯 싶습니다. Setelah mendengar keputusan itu, Chaekyung tak berhenti menyalahkan diri sendiri. Ia merasa jika pihak kerajaan tidak memiliki belas kasihan kepada Liul yang pernah hidup tersisih dari istana. Kondisi yang semakin runyam membuat Chaekyung tak betah tinggal di istana. Sayangnya, ia tak bisa enyah dari istana begitu saja. Mengabdikan diri untuk Lisin dan kerajaan selamanya adalah hukuman bagi Chaekyung. 이런 일로 패비라도 시킬 줄 알았냐? Lisin mengetahui adanya campur tangan Nyonya Hyejung dalam pengaduan itu, sehingga ia menganggap bahwa strategi yang dilakukan beliau untuk merebut tahta kerajaan sangat rendahan. Sebab Nyonya Hyejung memanfaatkan kelemahan dari Chaekyung untuk melancarkan misinya. Meskipun demikian, beliau tak akan gentar. 과연 저의 맞수가 있다고 생각하십니까? Tak ingin Chaekyung diasingkan, Lisin meminta Liul untuk mengungkapkan kebenaran pada publik. Pria itu harus mengatakan bahwa perasaannya terhadap Chaekyung hanya satu arah. Namun Liul menolak karena ini adalah kesempatan baginya untuk membiarkan Chaekyung bebas. Sebelumnya Liul telah kehilangan banyak hal, sehingga kali ini ia tak akan membiarkan hal yang paling berharga dalam hidupnya lolos begitu saja. Namun jika berbicara soal kehilangan, Lisin juga pernah mengalaminya. Pasalnya sejak kecil ia dituntut untuk menjadi putra mahkota dan tidak mendapatkan kasih sayang yang semestinya dari orang tuanya. 너만 뺏겼다고 생각해? Keinginan untuk meninggalkan istana semakin tak dapat Chaekyung bendung. Ia hanya mau mendapatkan kehidupan yang kembali bebas. Awalnya Chaekyung memang bahagia menjadi seorang putri mahkota. Namun lama-kelamaan perasaan itu berganti menjadi kesepian dan kehampaan. Chaekyung mulai rindu dengan dirinya yang dulu. Keputusan Chaekyung untuk pergi dari istana tak ada kaitannya dengan Liul. Sebab saat keluar dari istana, ia tak akan menemui Liul lagi. 율군을 만나지 않을 거야. Perkataan itu bagai pedang yang dihunuskan ke dada Liul, sehingga ia tak kuasa menahan air mata. Terlebih saat mendengar jika perasaan Chaekyung kepada Lisin tak akan pernah berubah. 나도 그럴게. Keputusan itu Chaekyung sampaikan kepada raja dan pihak istana. Mereka masih belum tahu bagaimana menyikapi keinginan Chaekyung. Di waktu yang bersamaan, Lisin mendapat pesan dari ponsel Chaekyung untuk menjemputnya di kamar Liul. Namun ketika tiba di sana, gadis itu tak ada dan ponselnya pun tidak menjawab. Tiba-tiba, api membakar ruangan dan menimbulkan kepanikan seluruh penghuni istana. Usai dilakukan investigasi, pihak berwajib menjadikan Lisin sebagai tersangka dalam insiden kebakaran semalam. Ternyata mereka tak menemukan pesan yang dikirim dari ponsel Chaekyung, sehingga mereka menganggap bahwa alibi Lisin tidaklah kuat. 전하께 문자를 보낸 기록이 없습니다. Faktanya, seseorang secara diam-diam telah menghapus pesan itu. Meski demikian, Lisin tak memberikan pembelaan apapun. Ia hanya menangis dalam kesepiannya. Hal tersebut membuat orang terdekatnya, terutama Chaekyung, merasa sedikit khawatir. Di saat seperti ini, seharusnya ia bisa menjadi bahu sandaran Lisin. Namun sayang, pria itu selalu menghindar. Tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk Liul, orang yang menjadi dalang dari peristiwa naas itu adalah Nyonya Hyejung. Tak tanggung-tanggung, beliau rela mengorbankan dirinya hingga dirawat di rumah sakit. Nyonya Hyejung justru menghasut Liul jika Lisin tega melakukan hal tersebut karena merasa cemburu. Namun tak semudah itu untuk membuat Liul percaya. Terlebih ia mengenal betul bagaimana karakter Lisin yang tak mungkin akan bertindak gegabah. 신이는 감정적인 놈이 아니야.
sehingga Liul menanyakan kepada asisten pribadinya tentang keterlibatan sang ibu yang mana disangkal secara langsung. Di tengah permasalahan itu, Dewan Raja tetap menuntut hukuman bagi Liul dan Chaekyung. Hyemyung dengan kebijaksaannya mengusulkan agar hukuman tersebut diurungkan. 더 많은 구설수에 오를 겁니다. Pada akhirnya, Raja Lee menahan Liul di istana sembari memikirkan langkah selanjutnya. Chaekyung semakin tak tahan melihat Lee Sin yang kian terpuruk, sehingga ia dengan segenap hati meminta maaf atas semua kesalahan yang telah diperbuat. Chaekyung juga membuat pengakuan bahwa selama ini satu-satunya hal yang membuatnya bertahan di istana adalah cintanya kepada Lee Sin. 그러니까 네 옆에 있고 싶어. Mendengar pengakuan Chaekyung, Lee Sin meminta gadis itu agar selalu ada di sisinya. Dengan menghadapinya bersama-sama, keduanya yakin akan semakin kuat. Keduanya juga berhayal tentang kehidupan setelah Lee Sin mundur dari tahta kerajaan. 신군이 집안 살림에 내가 돈 벌어다 줄게. Adanya permasalahan bukan membuat hubungan antara Lee Sin dengan Chaekyung menjauh, melainkan justru semakin dekat saja. Orang yang merasa sedih akan fakta ini adalah Liul. Tak hanya Liul, Ibu Ratu juga mencurigai Hyejung sebagai otak di balik peristiwa kebakaran. Terlebih di saat insiden tersebut belum menemukan titik temu, pihak istana kembali diberondong untuk rumor yang tidak berdasar. Salah satunya adalah mengenai penurunan tahta Lee Sin sebagai putra mahkota. Demi meredakan kabar burung dan menjaga keutuhan keluarga kerajaan, Raja Lee memiliki strategi sementara. Ia rupanya berniat mengasingkan Chaekyung ke luar negeri. Namun, gagasan itu tak langsung disetujui oleh Lee Sin yang tak ingin mengorbankan kehidupan Chaekyung hanya demi kerajaan. 받아들일 수 없습니다. Tanpa memberitahu apapun, Lee Sin hanya meyakinkan Chaekyung jika semua masalah akan segera terlewati. Lee Sin tak ingin Chaekyung bersedih atas apa yang akan mereka dengar ataupun dilalui di masa mendatang. Chaekyung telah merubah berbagai aspek dalam diri Lee Sin. Pria yang awalnya dingin dan selalu tertutup pada akhirnya bisa menjadi lebih hangat. Lee Sin pun seolah tak sungkan untuk mengungkapkan perasaan yang sejujurnya. Keterbukaannya membuat Chaekyung tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Setelah diberitahu mengenai rencana Raja Lee untuk mengirimnya ke luar negeri, Chaekyung akhirnya bersedia. Sebab hal itu adalah demi kebaikan kerajaan dan Lee Sin yang sedang tersandung kasus. 다른 선택의 여지가 없구나. Berat bagi Lee Sin untuk melepaskan kepergian sang istri meskipun itu hanya sementara. Sebelum berangkat ke luar negeri, Chaekyung ingin menghabiskan waktu bersama Lee Sin. Mereka menikmati waktu yang singkat dengan bepergian ke berbagai tempat, mengukir kenangan indah yang tak akan pernah dilupakan. 영원히 기억할 거야. Namun tentunya Nyonya Hyejung tak akan membiarkan Lee Sin menang. Usai penantian panjang, kini saatnya ia melebarkan sayap. Nyonya Hyejung rupanya telah menyiapkan rencana besar yang melibatkan anak buahnya yang setia, yang tak lain adalah Nyonya Sang. Wanita itu pun hanya bisa menurut mengingat beliau memiliki hutang budi kepada mendiang ayah Liul. Ternyata Nyonya Sang diminta untuk membuat kesaksian palsu bahwa ia membakar gedung atas perintah Lee Sin. Adanya transaksi pembayaran yang masuk ke rekening Nyonya Sang dari rekening Lee Sin semakin memberatkan tuduhan. Di tengah investigasi yang masih berlanjut, Chaekyung harus segera bersiap. Suasana terasa mengharukan ketika ia berpamitan kepada Ibu Ratu. 내 걱정이 앞섰었지. Selain mendapatkan bingkisan, untuk pertama kalinya, Ibu Ratu meminta Chaekyung memanggilnya dengan sebutan ibu. Begitu pula dengan momen ketika keluarganya datang ke istana dan membawakan banyak makanan yang ia santap dengan lahap. 아이고 참 천천히 먹어. Sementara itu, Lee Sin berpikir jika ini saatnya yang tepat untuk mengungkapkan hubungan gelap antara Raja dengan Nyonya Hyejung kepada Liul. Mendengar hal itu, Liul tak kuasa meluapkan amarahnya. Ia menganggap jika sang ibu hanya memanfaatkan ayahnya dan dirinya untuk mewujudkan impian merebut tahta. 아버지를 속이고 날 속였어. Tanpa sepengetahuan Chaekyung, Lee Sin menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Ia telah berpesan kepada asisten pribadi untuk menjaga Raja Lee selama ia menjalani hukuman. Chaekyung rupanya baru tahu saat Lee Sin dibawa dengan mobil mereka. Semua orang tak tega melihat Lee Sin yang harus mengalami masalah seberat ini. Di lain sisi, tak ingin membuat Lee Sin yang tidak bersalah menanggung semua beban, Liul pun membuat pengakuan di depan publik. Ia menyatakan diri sebagai pelaku pembakaran gedung di istana dengan motif untuk menjatuhkan Lee Sin dari posisi putra mahkota.
Lee Sin akhirnya bersih dari semua tuduhan. Di waktu yang bersamaan, Raja Lee mengutarakan niatnya untuk turun tahta. 이 모든 것에 대한 책임을 져야 할 때가 왔다고 생각됩니다. Beliau mempercayakan posisi raja kepada Lee Sin. Karena dengan kejadian ini, Raja Lee dapat mengambil hikmah dan meminta maaf jika memperlakukan Lee Sin dengan buruk. Tak hanya Raja Lee yang mendapatkan pelajaran dari peristiwa tersebut. Nyonya Hyejung awalnya syok ketika mendengar pengakuan Liul. Ia bahkan berniat melakukan aksi bundir dengan menabrakkan mobilnya. Beruntungnya, Nyonya Hyejung selamat meski harus duduk di kursi roda. Ia tersadar jika dirinya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bersama Liul, Nyonya Hyejung mulai menata kembali kehidupannya di luar istana. Berpindah pada Chaekyung yang menikmati kebebasannya untuk hidup di luar negeri. Di sela waktu yang ia habiskan bersama Nona Choi, ia tak henti-hentinya merindukan Lee Sin. Tiba-tiba pria itu datang di hadapannya. Keduanya berbagi cerita setelah sekian lama tidak bertemu. Lee Sin sendiri telah menyerahkan tahtanya kepada sang kakak, sebab sifat Yemung yang tenang dan bijaksana dinilai dapat membawa masa depan kerajaan ke arah yang lebih baik. Kini ia lebih tertarik melakukan kegiatan amal bersama nenek ratu. Mengetahui Chaekyung merasa nyaman hidup di luar istana, Lee Sin khawatir gadis itu akan melupakannya. Saat ini Chaekyung pun fokus untuk mengejar mimpinya sebagai seorang desainer. Lee Sin merasa tak percaya diri apakah ia masih dicintai oleh Chaekyung, mengingat statusnya bukanlah putra mahkota lagi. 잘 모르겠어요, 할머마. Namun nenek ratu yakin jika perasaan Chaekyung kepada Lee Sin tidak dipengaruhi oleh apapun. Nenek ratu bahkan memberikan cincin pernikahannya kepada Lee Sin dan Chaekyung. Lee Sin mengambil kesempatan itu untuk mengajak Chaekyung menikah secara sungguh-sungguh, dan film pun berakhir.